Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awal sistem kita ya, sistem TTR multi payment. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sudah punya username dan password. Ya, kalau yang belum silakan chat yang belum. Ya, Pak, saya belum punya, Pak. Nah, nanti kita infokan ya untuk ID-nya gitu ya. Oke, sebentar saya coba akses login dulu ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan setelah login, Pak, saya nggak langsung masuk nih, keluarnya seperti ini. Nah, artinya sebelumnya Bapak Ibu sudah menggunakan device yang berbeda. Ya, ini bukan error ya. Pak, saya login nggak masuk-masuk. Nah, kalau tampilan seperti ini bukan error. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan setuju aja, gitu ya. Nah, tinggal diklik setuju nih, di checklist setuju. Habis itu langsung klik OK. Nah, jadi kalau Bapak Ibu buka di handphone, tiba-tiba pindah ke laptop. Nah, di handphone belum di logout, tampilannya seperti tadi. Ya, artinya itu bukan error ya, bukan error. Tapi sistem sedang digunakan. Oke, nah ini kita masuk ke sistemnya. Ya. Oke, nah kalau seperti ini kita sudah masuk ke halaman awal dari sistem TTR Multipay. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah sering transaksi sudah paham ya. Ya, tapi training ini memang harus kita ulang-ulang Bapak Ibu ya, karena mungkin ada juga yang hadir di sini itu yang baru-baru punya sistemnya ya. Oke, nanti kita akan jelaskan detail. Oke, nah ini halaman homepage-nya, halaman beranda. Jadi kalau kita scroll ke bawah, ini ada update info-info ya, termasuk kita sistem ini juga ada namanya marketplace umroh. Jadi Bapak Ibu yang pengen jualan umroh, nah di sini banyak brosur-brosurnya, tinggal di-download aja. Ya, dan komisi hingga 3 juta per jamaah. Nah, nanti ada kategorinya ya. Ini kan hingga artinya ada yang lebih kecil dari 3 juta. Nah, tergantung paket member sistem Bapak Ibu yang sekarang gitu ya. Oke, nah ini kalau kita scroll ke bawah, nah ini banyak info-info. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan belajar cara isi saldonya dulu. Ya, jadi di sistem ini menggunakan saldo deposit ya Bapak Ibu. Nah ini ya, saya kasih tanda untuk saldo Andanya nih, pojok kanan atas. Ya, nah ini saldo untuk isi depositnya ya. Nah ini saldo awal kita lah ya, saldo akhir lah ya. Nah, saldo ini tertera ya, jadi Bapak Ibu ini bisa cek kapanpun. Misalkan, Pak, saldo saya ngeceknya di mana ya? Tinggal login, cek di pojok kanan atas. Nah, ini ya saldo. Nah, sekarang kita akan belajar nih, cara isi saldonya seperti apa. Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, kok harus isi saldo sih? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, jadi sistem ini bekerja 24 jam, Bapak Ibu ya. Nah, jadi deposit Bapak Ibu nanti, misalkan mau transaksi tengah malam, asal depositnya cukup, itu langsung terpotong dari saldo ini. Gitu ya, terpotong dari saldo gitu ya. Oke, langsung masuk kita ke menu ini ya. Di kiri ini ada namanya menu admin, Bapak Ibu pilih admin ini ya. Saya kasih tanda. Nah, ini admin di pojok kiri ya. Lalu Bapak Ibu pilih klik isi saldo. Nah, nanti keluar seperti ini, pilih bank transfer. Nah, ya, pilihnya bank transfer. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, muncul seperti ini untuk ini ya. Nah, cara isi saldonya ya, di sini ada Bank BCA, ada BRI, ada Mandiri. Nah, kita baru 3 ini aja ya, bank atas nama PT Tour Travel Revolution. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punyanya BRI ya ke BRI, ke Mandiri Mandiri, BCA BCA, supaya tidak kena biaya transfer antar bank. Nah, ya gitu ya. Karena kalau kena kan biasanya sekitar 6.500 sampai 7.500-an ya untuk transfer antar bank. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau lebih hemat, mendingan menggunakan sesama bank ya. Jadi 0 rupiah untuk adminnya. Ya. Contoh misalkan saya punya rekeningnya BRI. Nah, saya tinggal klik BRI di sini. Ya. Nah, nanti otomatis akan muncul di layar atas nama PT-nya. Ini ya, dan nomor rekening banknya. Ya, jadi otomatis langsung ada nih, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan langsung transfer ya. Nah, ada juga kan mungkin pengen cepat, ambil kalau BRI itu kan punya mobile bankingnya tuh apa ya, Brimo kalau nggak salah ya.
Ambil Brimo-nya, buka Brimo gitu ya, langsung transfer sesuai kebutuhan kita. Nah, ya itu nggak direkomendasikan. Jadi Bapak Ibu request dulu nih sebelum transfer. Jadi begitu ngelihat nomor rekening, ya ini jangan langsung transfer, intinya gitu, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke kolom ini, nominal top up. Nah, Bapak Ibu request dulu mau top up berapa di sini. Ya, contoh saya mau top up misalkan 500.000. Nah, tanpa titik. Nah, seperti ini ya. Habis itu saya klik top up sekali. Nanti ada pop up seperti ini ya. Are you sure top up? Langsung di OK aja ya. Klik OK. Oke, request top up sukses. Nah, tinggal kita OK lagi. Nah, ya, nanti muncul seperti ini. Ya, semacam kayak ini ya, apa namanya? Bil pembayaran ya, kayak struk parkir gitu ya. Nah, di sini udah ada nama rekening kita, PT ya. Akun name-nya ya, nama penerimanya Tour Travel Revolution ya. Bapak Ibu jangan sampai salah transfer. Ya, misalkan Bapak Ibu begitu ini ada WA masuk blast otomatis misalkan ya. Otomatis bentar ya. Masuk otomatis gitu ya, memberitahukan ada perubahan rekening pembayaran gitu ya untuk top up TTR ke rekening ini. Ya, itu dipastikan penipuan gitu ya. Itu Bapak Ibu di ini aja ya. Dihapus aja pesannya ya. Karena untuk top up semua itu ke rekening PT. Ya, jadi kalau atas nama pribadi ya itu dipastikan ya. Atau Bapak Ibu misalkan pengen konfirmasi ini ya, maksudnya pesan tersebut benar atau tidak bisa ke live chat kita, gitu ya. Tapi diabaikan aja ya kalau suruh pembayaran top up ada perubahan ke rekening ini gitu ya, atas nama pribadi lagi. Nah itu hati-hati ya. Itu dipastikan penipuan. Jadi ini nomor rekeningnya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal transfer nih, ya transfernya sesuai yang diminta sistem ini. Ada namanya transfer total. Nah ini saya harus transfer ya, kalau saya yang isi ini 50443. Harus transfer 50443. Dan angka ini nanti saya transfer itu nggak boleh pas, nggak boleh lebih. Contoh 543 ribet ya, saya lebih naikkan jadi 500 lah biar gampang gitu. Nah itu ada pembulatan kayak gitu nggak dianjurkan ya, nanti saldonya tidak masuk otomatis. Karena ini sistemnya otomatis ya, jadi begitu Bapak Ibu transfer, tunggu estimasi 5-15 menit itu saldonya masuk. Ya, saldonya masuk. Jadi nggak perlu konfirmasi lagi ke saya atau ke sponsor Bapak Ibu atau ke tim TS kami. Ya, Pak saya udah top up mau dibantu masukkan, nggak perlu gitu ya. Tunggu aja 5-15 menit. Ya, misalkan setelah 30 menit belum masuk juga, nanti baru info ke CS. Ya, nah, info ke CS gimana Pak? Nah, ini ada namanya di paling bawah ini ada chat nih. Bapak Ibu perhatikan di kanan bawah itu ada warna biru bacaan chat. Nah, itu tinggal diklik aja untuk ke live chat kami. Ya, ini online sampai jam 10 malam, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ya. Nah, ini lebih fast respon gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nyimpan nomor saya atau nomor sponsor. Nah, live chat ini lebih fast respon. Kenapa? Karena ada stafnya yang jaga. Ya, kalau saya mungkin Bapak Ibu chat minta bantuan saya mungkin lagi di jalan atau sponsor Bapak Ibu lagi sibuk gitu ya. Makanya kita arahkan semua ke live chat. Nah, karena ada petugasnya langsung. Oke. Dan yang perlu diperhatikan, nah ya, biasanya Pak, saya sudah top up kok nggak masuk-masuk. Kemungkinan ya, salahnya di nominal. Nah, mungkin salahnya di nominal juga bisa nih. Ya, jadi Bapak Ibu diminta transfer 50443, tapi Bapak Ibu transfer 500 pas. Itu paling sering terjadi. Baik yang member baru atau member yang sudah lama, itu sering banget. Top up-nya nggak masuk karena nominal angkanya salah. Ya, atau dia langsung transfer tanpa request seperti ini nih, nah itu nggak masuk juga, gitu ya, nggak masuk otomatis ya. Bukan berarti hilang duitnya, enggak, tapi itu nggak masuk otomatis ke sistem. Nah makanya harus ke live chat nanti dibantu masukkan manual. Oke, kemungkinan yang ketiga yaitu ini limit request deposit, gini ya. Nah ini saya tandain di warna biru itu ya, poin ketiga. Limit request deposit ini berlaku selama 1 jam ke depan. Ya, berlaku selama 1 jam ke depan. Jadi kalau Bapak Ibu udah request misalkan jam 10, jam 11 siang sebelum jam 11, Bapak Ibu harus transfer sesuai dengan angka yang diminta.
Kalau Bapak Ibu transfernya sudah lewat gitu ya, angkanya benar gitu ya, sesuai request, itu juga nggak bakal masuk otomatis karena sudah expired top up-nya. Ya, jadi kalau misalkan baru sempat transfer nih habis sholat zuhur gitu ya, nah berarti Bapak Ibu request dari awal. Ya, jadi angka yang ini sudah tidak berlaku lagi nih kalau sudah lewat 1 jam. Ya, ini tinggal di request awal aja. Oke. Nah, begitu saya transfer sesuai angka ya, nah nanti akan masuk ya. Oke, akan masuk ke, kita klik beranda ini di sini. Nah, nanti otomatis saldonya akan nambah nih di sini. Nah, ini ya, saldo Andanya ini akan nambah secara otomatis. Ya. Kita tunggu 5 sampai 15 menit, itu paling lama ya. Kalau 15 menit belum masuk juga, Bapak Ibu tinggal ke live chat ya. Nah, tinggal diklik aja nih kolom chat di sini. Ya, ini ada pojok ini ya, kanan bawah nih ya, ada bacaan chat nih, saya tanda ini ya. Nah, ini ya. Nah, saya kasih tanda merah bawah tuh ya. Bapak Ibu tinggal klik aja chat gitu ya. Nah, misalkan nih sudah top up-nya benar, tapi kok nggak masuk-masuk, nominal angkanya juga benar gitu ya. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, tinggal masukin nama Bapak Ibu siapa, alamat emailnya, pilih departemennya, itu yang TTR ya. Yang TTR. Nah, nomor telepon ini kalau bisa masukkan nomor telepon yang ada WA-nya. Ya, diharuskan yang ada WA-nya ya, jangan yang nggak ada. Misalkan ada terputus koneksinya, Bapak Ibu udah jelaskan panjang-panjang mengenai kendalanya, gitu ya. Nanti kan dari awal lagi kalau masuk ke live chat-nya ya, karena kan dibantu stafnya beda-beda di sini, bukan satu orang yang nangani ya. Nah, untuk pesannya di sini bebas. Ya, misalkan contoh yang top up nggak masuk, info aja. Mohon bantu gitu ya. Dibantu. Top up saya belum masuk-masuk. Nah, udah bahasa Bapak Ibu aja gitu ya. Jadi ini nggak harus pakai format gitu ya. Dan kolom pesan ini bukan hanya untuk kendala top up. Bapak Ibu mau transaksi gagal terus, komplain ke sini boleh ya. Komplain, info, minta dipandu boleh juga. Misalkan transaksi perdana nih tiket pesawat. Nah, habis itu Bapak Ibu pesan aja, Kak mohon dipandu dong, saya mau transaksi perdana nih, takut salah. Nah, nanti dipandu ya sama staff yang membalas. Gitu ya. Jadi di TTR support ini memang kita sediakan ya tim khusus CS untuk membantu Bapak Ibu ya, sebagai asisten Bapak Ibu untuk membantu misalkan top up nggak masuk, transaksinya gagal terus misalkan. Kendala apapun Bapak Ibu langsung ke live chat. Gitu ya. Nah, ini langsung terkoneksi ke CS Pusat TTR gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ke sponsor, mungkin sponsor terbatas gitu ya, mungkin aksesnya. Jadi mendingan langsung ke pusat gitu ya, supaya langsung dicekin permasalahannya. Nah, gitu ya, nanti kita jelaskan ya. Oke, nah nanti Bapak Ibu tinggal dimulai percakapan. Nah, nanti masuk ya ke aplikasi chat CS. Ya. Nah, misalkan Bapak Ibu udah panjang lebar terputus nih chatnya gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada WA-nya ya, nanti hasilnya apa? Tim kita akan WA ke Bapak Ibu gitu ya, yang melayani sebelumnya akan chat pakai nomor CS, Pak tadi sudah selesai ya, nah, ini silakan dicek gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu masuk chat lagi, jelaskan lagi kronologi dari awal, misalkan gagal issue kenapa gitu ya, top up nggak masuk kenapa, kan biasanya kalau top up nggak masuk, tim CS akan minta bukti transfer, itu pertama. Ya Bapak Ibu siapkan bukti transfer sama user ID sistem. User ID ya, user ID aja, bukan sama passwordnya. Nah gitu ya, karena member-member kita luar biasa, biasanya minta ID sama passwordnya dikasih. Ya, itu nggak boleh ya, passwordnya itu rahasia Bapak Ibu. Jangan dikasih ke siapapun, termasuk oleh ke ini ya, ke tim CS pusat. Ya itu nggak boleh. Ya itu udah ada regulasinya. Jadi password itu pribadi Bapak Ibu ya, jadi nggak boleh di-share ke siapapun. Ya, seperti itu. Oke, nah nanti Bapak Ibu tinggal ini ya, mulai percakapan, nanti dibantulah oleh tim CS. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kalau top up-nya ya, misalkan sudah masuk nih, ya. Tadi kan saya dituduh transfer itu 500.443.
Nanti yang masuk saldonya berapa Pak? Yaitu 543 juga. Ya, masuknya sama yang sesuai kita transfer. Oke, nah begitu saldo udah masuk, jadi kita bebas nih buat transaksi apapun di sini. Ya, transaksi apapun bebas gitu ya. Asal mencukupi nanti untuk transaksinya. Misalkan saldo kita 500 ya udah. Kalau ada tiket di bawah 500 bisa tiket pesawat. Ya, atau kita mau kereta api ya, atau mau pulsa gitu ya. Nanti kalau saldonya kurang gimana Pak? Top up lagi ya. Itu dilakukan secara berulang. Saldo habis top up, saldo habis top up seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar mengenai tiketing ya untuk pesawat. Pertama ya, pesawat domestik. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal klik menu pesawat nih ya. Di sini pojok kiri atas ya. Ini saya kasih tanda mungkin. Ada namanya pesawat gitu ya. Nanti begitu kita klik ada 4 menu, Bapak Ibu pilih menu pemesanan yang ini ya. Menu pemesanan. Nah, ini untuk cek harga, booking dan lain-lain. Ya. Cek harga, booking dan lain-lain. Oke, nah ini sebentar ya tampilannya saya itu dulu, saya fullkan. Oke, izin saya perbesar ya. Supaya jelas di layar Bapak Ibu terutama yang menggunakan handphone ya. Nah, mungkin jelas ya menggunakan handphone yang segini ya. Oke, ini udah saya zoom ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini cara prosesnya kayak gimana, Pak? Hampir sama seperti Bapak Ibu beli di online. Ya. Cuma nanti tampilannya ini lebih informatif lagi ya. Nah, nanti perbedaannya saya jelaskan ya kalau kita beli di online dengan kita sebagai travel agent. Sebenarnya udah beda ya. Kalau kita beli di online itu kan kita termasuk user ya, pembeli biasa. Ya, kalau kita sebagai travel agent kan kita punya akses lebih. Ya, terutama ada komisi itu bedakan. Ya, ada komisinya gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada asal tujuan ya. Kita akan pilih misalkan saya mau dari Jakarta mau terbangnya misalkan saya untuk domestik dulu ya. Saya mau coba misalkan ke Ujung Pandang ya. Makassar misalkan. Nah, ya. Saya akan coba ke Makassar. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu untuk proses tiket ini udah bisa Bapak Ibu melayani seluruh Indonesia. Contoh, misalkan saya di Jakarta gitu ya. Terus ada teman atau saudara yang mau terbang dari Surabaya ke Bali atau dari Bali ke Papua gitu ya. Atau dari Aceh ke Palembang misalkan. Itu Bapak Ibu bisa melayani ya, walaupun posisi Bapak Ibu enggak di kota tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melayani penerbangan seluruh Indonesia. Ya, jadi pasarnya banyak Bapak Ibu ya, bukan terbatas. Misalkan saya buka di Jakarta, saya hanya bisa melayani dari Jakarta kemana atau dari mana-mana ke Jakarta. Hanya itu aja, enggak. Ya, jadi bebas. Ya, saya mau melayani pembelian orang atau teman saya dari Bali pulang ke Jakarta atau Bali ke Surabaya, itu bisa saya melayaninya. Ya, untuk transaksi tiketnya. Oke, lanjut ya. Ini Jakarta Ujung Pandang, tanggal berangkat kita pilih, misalkan saya akan coba contoh berangkat tanggal 21 lah ya. Ya, 21 Desember. Nah, kalau misalkan customer minta, Pak, saya sekalian beli tiket pulangnya bisa ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik nih, ada pulang pergi di sini. Ya, ini ada pulang pergi. Bapak Ibu tinggal klik aja nih, pulang pergi. Nah, masukin tanggal pulangnya. Misalkan 21 pulang 24. Nah, ini untuk PP. Ya, tiket pulang pergi. Saya coba sekali jalan aja ya, 21 Desember. Dan di kanan itu ada penumpang. Nah, Bapak Ibu tinggal klik sekali aja, nanti muncul untuk berapa orang. Ya, misalkan request, Pak, saya buat 2 dewasa, Pak, bawa anak 1. Nah, Bapak Ibu klik aja 1 di sini untuk pilih. Gitu ya. Nah, ini saya coba untuk 1 dewasa aja. Oke, nah ini keterangan umurnya nih. Nah, ini ya, ada keterangan umur nih. Ya, misalkan dewasa itu 12 tahun ke atas, anak-anak tuh berapa? Bayi atau infant biasanya di bawah 2 tahun, gitu ya. Oke, habis itu kita lanjut untuk pilih maskapainya. Mau naik maskapai apa tamunya? Ya, di sini ada AirAsia, ada Citylink, ada Lion Group, ada Garuda, ada Sriwijaya Group, terus ada pesawat Transnusa, Trigana, sama Express. Mungkin 3 terakhir ini mungkin Bapak Ibu kurang familiar ya, tapi bagi teman-teman kita yang wilayah Bali gitu ya, yang wilayah Papua, nah ini sering pasti naik ini ya. Karena ini penerbangan
jarak-jarak dekat gitu ya, dan pesawatnya dia yang ATR ya, kecil. Ya, karena kan di wilayah timur sana kan pegunungan Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ini sering digunakan oleh teman-teman kita ya, atau member-member TRI yang ada di sana. Oke, nah contoh misalkan customer saya ini Jakarta Makassar ini pengen naik Batik Air. Nah, Pak, saya mau pakai Batik Air ya, pakai Batik Air. Nah, di sini ada AirAsia, Citylink, Lion Group, Garuda, Sriwijaya. Mana Pak, kok Batik Air-nya nggak ada? Nah, untuk Batik Air, Bapak Ibu cukup klik di Lion. Ya, Lion ini kan Lion Group. Kenapa saya bilang Lion Group tadi? Karena di dalam Lion ini ada banyak maskapai ya, seperti Batik Air, masuknya ke sini juga. Lion Air itu sendiri ya, Lion Air. Terus juga ada namanya Super Airjet. Nah, ini yang baru ya. Super Airjet itu masuknya ke grup Lion juga. Wings Air, nah masuknya ke Lion juga. Kalau Bapak Ibu sering yang keluar negeri, pernah dengar pesawat Malindo, itu masuknya ke Lion. Ya. Terus kalau untuk ke Thailand itu ada namanya Thai Lion ya, tapi nggak tahu sekarang masih terbang apa enggak gitu ya. Itu masuknya ke Lion Air juga. Ya, jadi Lion Air ini kurang lebih ada 5 maskapai di dalamnya nih. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal klik aja sekali ya untuk kita cari ya. Nah, nanti kita infokan di sini. Mana Pak yang naik Batik, mana Pak yang naik Lion gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu ini ya, salah pilih. Ya, salah pilih ya. Nanti mintanya Batik dikasihnya Lion. Ya, sama-sama naik pesawat memang, cuma fasilitasnya beda. Ya, harganya juga beda ya, lebih mahal Batik. Oke. Oke, ini masih loading ya. Nah, masih loading. Ini untuk membuka semua rutenya mereka dari Jakarta ke Ujung Pandang tanggal 21 Desember. Nah, ini nanti harap dimaklum aja ya kalau harganya tinggi, karena ini high season ya. Untuk liburan Natal tahun baru pasti harga tiket luar biasa lonjakannya ya. Kelas-kelas promo pasti udah habis gitu ya. Oke, sebentar. Ini saya zoom lagi sekali ya. Supaya terlihat Bapak Ibu ya. Oke, nah ini mungkin jelas ya, cuma agak terpotong sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, ini saya akan jelaskan di sini. Yang pertama nomor. Nah, nomor ini adalah jumlah penerbangannya ada berapa. Ya, di Lion ya, ini banyak dari 1 sampai banyak banget ya, ini kalau kita scroll ke bawah. Untuk Lion Group ke Makassar ya, dalam sehari itu ada 43 penerbangan Bapak Ibu. Ya, baik itu Lion Group ya, baik yang direct langsung maupun yang transit. Ya, nah itu ya dicampur semua di sini. Ya, kalau Bapak Ibu di online ya, nggak akan menemukan penerbangan yang lengkap seperti ini. Karena kalau di online, biasanya Bapak Ibu pilih kan semua maskapai dimunculkan harganya dari yang termurah sampai yang termahal. Itu ya. Nah, kalau di sistem portal maskapai, kita sebagai travel agent ini namanya sistem portal maskapai ya. Jadi dimunculkan semua jamnya si Lion ini ya, Lion Group ini. Oke ya. Lanjut ke kode maskapai. Nah, ini yang paling penting nih. Supaya Bapak Ibu nggak ketuker ya. Customer minta Batik, nanti di prosesnya Lion, nah itu fatal nanti ya. Orang minta Super Airjet, di prosesnya Batik gitu. Oke. Bapak Ibu perhatikan nomor ini ya. Nah, nomor 2, 3 dulu deh ya. 2 sama 3. Nah, itu kan kode maskapainya beda. Nah, untuk nomor 2-nya ini ya, atau ini deh 3, 4 aja deh biar gampang ya. 3 sama 4 ya. Nah, untuk nomor 3, ini kan kode penerbangannya JT792. Nah, kalau penerbangannya JT ya, ini pesawatnya pakai Lion. Nah, ini pakai Lion Air-nya nih. Kalau ininya JT, pakai Lion. Nah, kalau misalkan kodenya ID, nah ini pakai Batik Air. Nah, jadi kalau Bapak Ibu customer-nya request Batik Air ya. Nah, Bapak Ibu pilih aja yang ID-ID ini. ID-ID ini naik Batik. Nah, perhatikan nomor 11 Bapak Ibu. Ini ya, nomor 11. Ini saya checklist ya kotaknya, nomor 11. Nah, ini kode penerbangannya IU. Nah, IU ini pakai Super Airjet. Saya singkat SJ ya. Nah, Super SJ ini ya, Super Airjet, ini hampir sama kayak Lion ya. Yaitu kelas apa ya? Kelas hematnya Lion Group lah. Ya.
Kalau Batik itu kan premiumnya Lion ya. Nah, dari fasilitas pesawatnya juga ada apa namanya multimedianya, ada TV-nya yang di belakang kursi gitu ya. Nah, kalau Batik sama lainnya hampir mirip-mirip, harganya juga sama ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba book dulu nih. Ya. Itu muncul harganya gimana, Pak? Kok langsung book? Nah, ya nanti kita jelaskan juga. Saya coba book Batik yang nomor 1 aja ya, yang ini ya. Yang flight pertama jam 00.10 nih. Oke. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah paham ya waktunya. Nah, ini berangkatnya 00.10, tibanya jam 3.40 pagi. Nah, ini sekalian ya untuk pembelajaran bersama. Nah, biasanya jam-jam di atas jam 12 malam itu penerbangan paling rentan. Ya, rentan salah info. Nah, ini sering banget ya member-member yang salah info atau yang penumpangnya enggak ngeh gitu ya. Nah, jadi kalau ini berangkat 21 Desember dini hari nih, jam 00.10. Nah, berarti si penumpang itu berangkat ke bandara itu tanggal 20 malam ya. Ya, tanggal 20 malam, bukan 21 malam. Besoknya kan jam 12 masuk tanggal 22. Nah, itu sering banget ya member-member salah infokan atau lupa infokan gitu ya, atau si customernya ini yang apa ya? Bingung juga gitu ya. Jadi ini penerbangan dini hari ini yang paling riskan nih. Paling beresikonya tinggi juga ya. Bisa jadi ya apa namanya ya ketinggalan pesawat gitu ya. Bapak Ibu infokan gitu. Misalkan booking yang nomor 1 ini ya. Ini kan jamnya 00.10 gitu ya. Bapak Ibu infokan, Bu, Pak, nanti ke bandaranya kalau pesan yang ini gitu ya. Berangkatnya itu tanggal 20 malam ya, Pak. Loh, kok tanggal 20? Saya minta 21, Pak. Iya, 21, tapi kan dini hari, Pak. Jam 12:10. Jadi Bapak berangkatnya tanggal 20-nya. 20 malam tuh udah di bandara gitu ya. Nah, itu harap diinfokan seperti itu. Ya, karena kita sebagai travel agent itu apa ya? Juga sebagai travel assistant mereka. Ya, untuk melayani gitu ya, ngasih info supaya kan mereka akan repeat order lagi jika mau beli tiket dan lain-lain gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke jenis kelas. Ya, jenis kelas ya, bentar. Ini saya geser dulu. Nah, ini harganya belum muncul ya, karena belum diklik kelasnya. Dan ini nggak ada di online. Kalau di online itu kan muncul langsung harga yang termurah sampai yang termahal. Itu aja. Nah, kalau ini memang kok agak ribet, Pak. Cuman di sini lebih informatif sebenarnya ya. Pertama, kelas. Nah, untuk kelas ini kan saya bagi 3 kategori aja ya. Dari U sampai Q. Ini N sampai Y. Terus dari Z sampai C. Nah, ini saya bagi 3 kategori. Nah, untuk acuannya, harga semakin ke kanan, kelasnya itu semakin mahal. Jadi kalau kelasnya semakin ke kanan gini ya, kasih tanda panah ya, yaitu semakin mahal. Oke. Nah ya, semakin mahal, semakin ke kanan semakin mahal. Jadi Bapak Ibu cari dulu yang kiri-kirinya nih. Contoh saya mau yang ini, U-nya, oh ini kok abu-abu Pak, ini udah full nih. Seatnya udah full sampai Q full. Ya, nah ini yang warna biru U sampai Q yang saya bagi 3 kelas ini disebut dengan promo kelas biasanya. Ya, promo kelas. Nah, N ke Y itu disebut ekonomi kelas. Ya. Nah, cuma ekonomi itu kan ada ekonomi termurah, ada ekonomi biasa, ada ekonomi tertinggi gitu ya. Nah, ini ekonomi termurahnya dari November kelas. Nah, ini full semua adanya di kelas ini. Ya, ekonomi S kelas nih. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam lingkaran yang warna hijau ini, ya, yang warna hijau itu kan kursor saya di lingkarannya. Itu di dalam yang lingkaran warna hijau ada angka kecil 9. Ya, nah artinya itu sisa 9 kursi lagi, 9 seat lagi. Dan ini tampilan yang nggak Bapak Ibu dapatkan kalau beli di online. Di online tuh nggak ketahuan jumlah seat sisanya gitu ya. Tapi kalau di kita ketahuan. Nah, untuk cek harganya Bapak Ibu tinggal klik aja nih lingkaran yang hijau. Nah, dia akan otomatis ini ya mencari harganya nih. Ya, otomatis mencari harga. Oke, nah ini yang disebut ini ya, subclass ya. Nah, ini subclass. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di sini ya biasanya ya member-member baru yang belum training,
Nah, ini kadang ini ya. Bentar ya. Saya geser dulu biar full. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini harganya Rp2.054.000 ya. Rp680 ya, masih ada 9 kursi lagi di harga segini per orangnya ya. Ini bukan harga 9 kursi ya. Ini harga per orang, yang muncul harga per orang. Ya, tapi di sini ada angka 9, artinya masih ada 9 kursi lagi. Dengan harga per orangnya Rp2.054.000 sekian. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan awam gitu ya, sudah gabung di TTR, belum pernah ikut training, ya seakan-akan kelas ini sama. Nah, ini sering banget kejadian ya. Dan mereka komplain ke kita, itu sering banget masukan dari teman-teman CS ya. Jadi ada juga mungkin lihat gini, oh kiri-kiri, oh yang paling depan aja nih, duduknya semakin ke kanan mungkin semakin di depan gitu ya. Kayak tagline-nya ini ya, motor gitu ya. Nggak taunya dia klik yang Y ini Bapak Ibu. Nah, di klik Y ini, kita lihat ya harganya berapa. Tadi kan kelas S itu harganya Rp2.054.000. Nah, ini kita compare nih dengan harganya di kelas ini ya. Kelas Yankee ya. Nah, ini ekonomi tertinggi nih ya. Yankee ini ekonomi tertinggi. Lalu yang merah apa tuh Pak? Yang merah itu pasti mahal karena kelas bisnis. Ya, yang merah itu kelas bisnis. Nah, itu Bapak Ibu bisa dicek ya harganya berapa. Untuk kelas Yankee Rp2.460.000. Berarti selisihnya dengan kelas S berapa? Hampir Rp400.000 gitu ya. Rp400.000 selisihnya. Ya, jadi pernah member komplain ke kita karena ya belum ikut training mungkin ya, karena training ini kita sediakan gratis ya. Jadi Bapak Ibu cukup luangkan waktu Rabu pagi atau Sabtu ya, Sabtu siang itu ya. Itu fungsinya ya supaya nggak kesalahan seperti member ini. Ya, jadi dia klik di sini, dia info lah ke customernya gitu ya. Harga tiketnya sekian ya, 2,4. Nah, customer ini kan punya handphone gitu ya, bisa akses website online. Nah, kalau website online yang muncul harganya termurah dulu kan, muncul dulu yang Rp2.054.000 gitu ya. Dan si member itu dikomplain sama customer, oh mohon maaf Bu, kalau mau up harga kira-kira Bu, masa ya sampai Rp400.000 Bu gitu. Saya cek kok harganya Rp2.100.000 kurang Bu, di sini kan sampai 2,4. Oh Ibu mahal nih. Nah, habis itu member ini ya dengan ketidaktahuannya ya, langsung komplain ke TTR, Pak, TTR lebih mahal Pak, selisihnya jauh 400.000 gitu ya. Nah, pas kita cek, kendalanya di mana Bu? Ini, saya cek ini, saya pilih yang ini nih seatnya. Dia bilang seatnya Bapak Ibu kelas ini bukan seat ya, ini subclass gitu ya, ini bukan seatnya ya. Ya, saya pilih seatnya yang Y Pak. Oh, harganya mahal gitu ya, nggak ada harga yang sama Pak. Nah, kita infokan baru. Ya, untuk detailnya ikut training, kita arahkan ke training. Nah, makanya Bapak Ibu sebelum mulai usaha pastikan ikut trainingnya dulu sebelum buka ininya ya, ada pembeli ikut training dulu supaya Bapak Ibu lebih paham. Ya, seperti itu. Nah, ini pembelajaran untuk kita semua Bapak Ibu ya, supaya nggak terulang gitu ya. Jadi kalau mencari yang murah gimana Pak? Intinya cari yang sebelah kiri dulu nih. Yang sebelah kiri dulu. Ya. Nah, ini sudah ya 2460. Nah, kalau kita yang kelas C coba ya. Ini bisnis kelas nih saya klik ya. Ini pasti harganya mahal. Ya, tapi bedanya kalau misalkan di website online, itu kan kita nggak bisa tahu Bapak Ibu. Ya, ini saya sebutkan aja contoh di Traveloka, booking.com. Bapak Ibu booking yang bisnis kelas. Di sana kan yang tertera hanya harga kalau nggak salah. Gitu ya, hanya harga. Nah, ini Bapak Ibu, berapa harga bisnis kelasnya? Nyentuh 8 jutaan ya, hampir 2 kali lipat dari yang di kelas. Ya, ini bedanya apa Pak? Bisnis kelas fasilitas. Ya, duduknya yang di depan gitu ya, biasanya sebelum masuk ke ekonomi kan ada jedanya ya, kursi bisnis ya, biasanya juga untuk makanannya mereka pilih gitu ya, kayak prasmanan gitu ya. Nah, kalau kita kan di batik ini kan biasanya hanya 2 pilihan kalau ekonomi kelas. Nah, dia fasilitas ya, lebih di fasilitas. Nah, artinya apa? Orang mau beli bisnis kelas kita bisa, intinya itu Bapak Ibu. Ya, misalkan ada Bapak Ibu punya kenalan mungkin dia CEO perusahaan gitu ya, biasa naik kelas bisnis gitu ya. Pak, saya mau naik batik yang bisnis kelas. Nah, ini bisa dipilih. Ya, sekarang saya coba book dulu ya. Saya coba book dulu untuk yang ekonomi kelas aja ya. Nah, saya coba yang termurah dulu Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf, yang kelas tertinggi ya. Nggak mau yang termurah gitu ya. Karena ini saya untuk belajar ya. Takutnya kalau saya book yang paling murah nih, ya mungkin ada yang mau book juga, kasihan harganya saya ambil ya. Karena ini saya untuk belajar aja, untuk contoh. Oke, sekarang cara bookingnya ya. Setelah muncul harga seperti ini, ya,
Bapak Ibu tinggal checklist nomornya yang mau di booking. Nah, ini kan saya nomor 1 ya harganya. Saya harus checklist kolom ini nih, nomor 1 yang ini. Nah, ini jangan sampai salah ya. Jadi kalau belum di checklist, Bapak Ibu nggak bakal bisa book. Ya, ini saya kasih tanda, tinggal saya checklist sekali. Gitu ya. Oke, nanti untuk pertanyaan disiapkan aja ya. Nanti saya di sini saya buka pertanyaan khusus dikasih dulu ya. Oke, saya langsung lanjut ke bawah. Nah, ini ya. Nah, ini muncul nih. Jadwal terpilih. Ya, ini muncul. Nah, artinya saya mau booking ini. Oke. Nah, tinggal kita ke bawah. Nah, sama ya, tinggal masukin data penumpang. Ya. Nah, ini misalkan gelarnya jangan lupa ya, Bapak Ibu pilih dulu nih. Laki-laki atau perempuan yang terbang, misalkan saya laki, misalkan namanya Andi Santosa. Nah, oke. Nah, kalau 2 kata ini ya di sebelah ya. Nah, nama depannya Andi, nama belakangnya Santosa yang taruh sini. Nah, ya. Tapi kalau satu katanya Pak di KTP-nya gitu ya, berarti diulang. Berarti namanya Andi, gitu ya. Di sininya Andi. Nah, jadi Mr. Andi nanti di tiketnya. Ya, nama belakang ini nggak bisa di skip Bapak Ibu. Misalkan di KTP, kan nama harus sesuai KTP ya, sesuai identitas sama domestik. Bapak Ibu skip tanda strip kayak gini nih. Ya, itu nggak bisa. Atau Bapak Ibu kasih titik gitu ya. Nah, jadi diulang kalau satu nama. Kalau 2 nama tinggal ditambahkan. Kalau 3 atau 4 gimana Pak? Nah, tinggal diinfokan aja gini. Misalkan namanya Andi, ya, misalkan gini ya, misalkan 3 kata, misalkan namanya Andi Arif, nah Santosa, nah ini ya. 4 gimana Pak? Tambahin aja Santosa aja misalkan. Nah ya, nah ini ada 4 kata di sini ya. Tinggal Bapak Ibu tambahkan aja pakai spasi. Dan untuk nama ini ya tidak dibolehkan menggunakan tanda baca, titik, koma atas. Misalkan ini ada gelarnya nih, biasa kan kalau gelar koma ya. Misalkan sini SH. Nah, ini nggak perlu ya komanya, langsung aja SH. Atau di depan, biasanya kan namanya yang disingkat ada yang namanya Muhammad Andi misalkan, M titik gini ya di KTP. Nah ya, Bapak Ibu nggak perlu pakai titik, M-nya aja, M spasi. Gitu ya, itu contoh-contohnya ya. Harus sesuai KTP Bapak Ibu. Oke, nah ini bagasi perginya pilih yang free, 20 kilo yang paling bawah ya. Ada free bagasi 20 kilo ya. Habis itu di sini kita lanjut ke pemesanan. Oke, nah ini. Nah, untuk email nanti yang tertera, ini email Bapak Ibu sebagai travel agent yang terdaftar di sistem ya. Dan ini nggak perlu dirubah. Emailnya tidak perlu dirubah ya. Pakai email Bapak Ibu aja ya, nggak perlu pakai emailnya customer. Ya. Dan untuk di bawahnya ada nomor telepon di sini ya. Nah, nomor yang telepon ini yang tertera pasti juga nomor Bapak Ibu yang terdaftar di sistem. Ya. Dan ini harus dirubah kalau nomor HP-nya. Dirubah ke nomor penumpang yang berangkat. Misalkan kasih nomor saya ya. Misalkan saya kasih nomor saya ya. Nanti yang pengen nomor saya share ya. Oke, nah ini nomor saya. Habis itu tinggal saya klik booking. Kita cek responnya. Ya, jadi nanti ada time limit untuk pengisian data ya. Mudah-mudahan belum ada 10 menit ya. Karena nanti begitu kita loading cari jadwal, itu kita dikasih 10 menit waktu oleh maskapai sampai proses booking seperti ini. Jadi kalau sudah lewat 10 menit, ya maka nanti akan terjadi suruh di refresh dari awal lagi ya. Nah, mudah-mudahan ini belum 10 menit ya. Nah, ini lagi proses pemesanan ya. Mungkin yang ngikuti dari awal saldo saya tadi ada berapa? Alhamdulillah sudah terbook nih ya. Berarti tadi belum sampai 10 menit ya penjelasannya. Alhamdulillah nih ya. Nah, ini sudah terbook ya. Tadi yang ngikuti saya dari awal tahu ya, saldo sistem yang saya gunakan itu ada Rp5.000 ya. Nah, ini sedangkan harga tiketnya berapa? 2.400.000-an. Artinya proses booking ini gratis. Ya.
proses booking ini gratis. Jadi Bapak Ibu, misalkan Pak, kalau saya saldonya 0 boleh booking, boleh silakan. Ya, kalau misalkan mau di-issued, mau dibayar, baru harus dipotong saldo ya. Bapak Ibu harus top up senilai ya, minimal seharga tiket yang mau diproses gitu ya. Oke, dan di sini kita sudah muncul nih ya kode pemesanan. Nah ini kode pemesanan atau kode booking, dan ini Bapak Ibu nggak dapatkan di online. Kalau di online setelah masukkan nama gitu ya, yang keluar bukan kode booking tapi kode bayar gitu ya. Bapak Ibu kan harus bayar dulu ya, setelah bayar baru etiketnya masuk ke email, ada kode bookingnya. Itu perbedaannya antara travel agent. Jadi kan Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai travel agent gitu ya. Kalau beli di online itu kan Bapak Ibu sebagai pembeli biasa ya, customer biasa aja. Itu ya, itu bedanya ya. Jadi kita bisa book dulu nih. Ya. Dan time limitnya ya. Oke, nah ini time limitnya. Nah, ini hari ini ya, sebelum jam 14.52 nih. Nah, ini lebih cepat ya limitnya ya. Nah, limitnya lebih cepat ya, kurang lebih 3 jam ya. Kurang lebih 3 jam. Ya, untuk limit ini Pak, ada yang lebih lama nggak? Tergantung berangkatnya kapan. Biasanya kalau tiket-tiket high season tuh limitnya sebentar-sebentar. Tapi kalau Bapak Ibu beli tiket nanti di Februari, Maret, nah itu limitnya bisa 1 hari. Ya, tergantung maskapainya juga. Ya, ini karena tiket high season nih ya. Nah, limitnya masih dikasih hanya 3 jam. Ya, jadi ini bayar sebelum jam 14.52 hari ini ya, 14 Desember. Ya. Nah, ini harga totalnya 2.460.000 ya. Nah, misalkan kalau kita bandingkan harga gitu yang di online, nah maka sistem ini yang di sistem kita ya, travel agent, ini harganya justru lebih murah. Ya, lebih murah dari online. Lebih murahnya di mana, Pak? Ya, dari ini ya, biaya pemesanan. Karena kalau Bapak Ibu beli di online, itu setelah ada harga total, ada plus lagi tuh, biaya pemesanan ditambahkan oleh mereka sekitar berapa ya? Sekitar 12 sampai 15.000 gitu. Nah, Bapak Ibu bayarnya ke bank, kan transfer bank itu ada admin lagi kan ya. Admin lagi 7.000 biasanya. Ya, kalau transfer ke bank atau virtual account itu kan kena admin lagi biaya biasanya ya. Nah, itu kena misalkan sekitar 7.000 ya, kurang lebih ada 20.000 lah. Mereka up untuk biaya pemesanan plus admin bank. Nah, kalau di kita lebih murahnya karena harganya ini sudah harga net gitu ya untuk customer. Ya. Nah, kalau kita sebagai member TTR gimana Pak? Pasti ada komisinya, nanti saya tunjukkan gitu ya. Ini harganya 2460 ya. Ada harga dasar. Nah, habis itu kita klik detail. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bedanya itu kalau di travel agent sudah dapat kode bookingnya gitu ya. Ini pasti sudah dibayarkan Pak? Belum. Ini ada time limitnya ya. Ada batas pembayaran. Artinya tiketnya masih berupa bookingan. Gitu ya. Kalau sudah dibayar nggak mungkin ada batas pembayaran. Oke, langsung kita klik detail aja. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya ya. Nah, ini untuk eksekusi tiketnya nih gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya di pojok kanan ada user detail. Nah, ini your deposit ya, deposit yang sistem saya gunakan itu ya. 5.005 gitu ya. 5005. Nah, cuma Rp5.000 tapi bisa booking. Ya, artinya bookingnya gratis. Oke, lanjut ya. Ini detail penerbangan. Ini kode bookingnya sudah ada, tanggal bookingnya ada, time limitnya ada ya. Nah, ini waktu time limitnya, batas pembayaran. Statusnya masih waiting. Ya, waiting ini menunggu pembayaran. Ya, misalkan Pak setelah booking gini tiba-tiba pihak customer membatalkan Pak, gimana? Ya itu nggak apa-apa karena kita juga belum bayar gitu ya, dan nggak ada sanksi apapun dari TTR gitu ya, nggak ada sanksi apapun. Nanti kalau begitu lepas limit ini akan tercancel otomatis nih ya. Dan kalau misalkan sudah lepas limit, mungkin habis maghribnya dia datang lagi si customer, Pak saya mau transaksi yang tadi Pak, harganya masih sama kan? Nah, kita harus cek ulang. Kita nggak bisa bilang, oh iya harganya masih sama Pak, mau beli yang tadi Pak. Nah, kita cek nggak taunya bisa berubah, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Tapi kemungkinan biasanya lebih mahal. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau sudah tercancel itu kita nggak garansi harga sama gitu ya. Karena yang tersedia si tadi 9, itu artinya bukan milik Bapak Ibu sebagai yang punya ID-nya. Ya, atau miliknya TTR sebagai yang punya sistemnya enggak. Jadi angka 9 tadi itu untuk semua travel agent di Indonesia, bisa dibayangkan ya.
ada yang beli dari Traveloka, ngambil seatnya yang tadi, ada yang booking di tiket.com, ada yang booking langsung ke website maskapai Lion, ada yang langsung telepon via call center, itu ngambil seatnya juga sama. Ya, jadi bisa dibilang yang tadi itu siapa cepat dia dapat, gitu ya. Cuma kalau kita sudah booking seperti ini, kita bisa nge-keep harga, bukan blocking seat ya, kita keep harga. Jadi sebelum jam 14.52 harganya nggak bakal berubah nih kalau kita transaksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu tugasnya untuk cross check lagi nih sebelum tiket ini dijadikan tiket yang siap digunakan terbang. Nah, contoh di sini ID 618. Bapak Ibu harus tahu, oh ini pakai batik nih ID. Kalau munculnya di sini JT, itu Lion. Karena logonya sama ya, baik JT Lion logonya pakai si singa ini. Pakai singa ini semua. Ya, jadi kalau misalkan IW itu Wings Air. Nah, ini kelasnya. Dicek lagi Jakarta kemana tujuannya, ini durasi estimasi terbangnya 3 jam 30 menit. Nah, berangkatnya 21 Desember jam 00.10 yang tadi saya infokan ya. Harus dipastikan lagi ke customer, Pak, Bu, berangkatnya tanggal 20 malam ya, karena terbangnya 21 pagi gitu ya, 21 dini hari. Ya. Nah, ini tibanya di hari yang sama 21 Desember jam 3.40 waktu Makassar. Ya. Oke, habis itu kita scroll ke bawah. Nah, ini data penumpangnya udah ada ya. Data penumpangnya. Nah, Bapak Ibu cek lagi di sini. Ya, misalkan, wah, gendernya salah nih. Kok saya bikin Mrs. Pak, gitu, MRS Pak. Nah, nanti gimana? Itu silakan di booking ulang ya. Karena kalau setelah data yang sudah tampil di sini, itu nggak bisa dirubah-rubah. Ya, kalau data bookingan tuh nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kita cancel booking baru. Oke, lanjut. Ini ada menu selanjutnya nih ya. Ada menu kembali. Ya, yang mau bertanya silakan di chat dulu ya, di chat dulu. Oke, bagi yang ini, Mas saya login member lupa password. Oke, nah itu langsung ke live chat aja, Pak Samsul ya. Nah, Pak Samsul begitu login itu ada chat ya, kolom live chat, dibantu sama tim live chat nanti ya, untuk reset passwordnya. Jika keterangannya expired. Ya, oke lanjut dulu ya. Nah, ini ada ini ya, button kembali. Nah, kembali ini back untuk menu ya. Terus di sini ada show NTA. Nah, kita cek nih. Cuannya berapa nih ya? Komisinya berapa? Nah, ini yang paling penting di sini. Kita cek ya harga agen kita berapa nih kalau transaksi ini. Nah, kalau saya klik di sini, harga NTA saya itu 2 juta ya, 435.480. Ya, harga tiketnya berapa? 2.460.460 sama 435. Berarti kan ada selisih Bapak Ibu ya. Nah, selisih itu adalah komisi saya. Tapi saya nggak perlu hitung pakai kalkulator gitu ya. Saya tinggal klik aja nih. Ya, button atau menu bonus di sini nih. Nah, ya tinggal saya klik aja bonus saya berapa. Nah, ini yang saya dapatkan nih. Ya, yaitu Rp25.400. Ya, ini yang saya dapatkan. Ya, nanti beda ya Bapak Ibu dengan saya atau teman-teman yang lain gitu ya. Masing-masing tuh beda komisinya. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagai apa terdaftar di TTR sebagai cabang, sebagai distributor, sebagai agen atau sebagai mitra yang paling dasar ya, basic itu mitra. Nah, kalau komisi yang muncul di sini ini kalau sebagai mitra. Artinya kalau Bapak Ibu agen, distributor atau cabang pasti lebih tinggi lagi, apalagi cabang paling tinggi ya sharing profitnya. Ya, ini sebagai mitra dapat 25.400 ya, 25.400. Ya, mungkin kalau agennya kira-kira berapa, Pak? Nah, kalau kira-kira itu kan perbandingannya kalau mitra itu kan dia 50% dari NTA ya. Saya mitranya dapat 25, ya kalau agen itu 60, ya mungkin bisa dapat 30 ribuan lah. Nah, kalau distributor lebih tinggi lagi gitu ya. Itu beda. Ya, mungkin ada di sini Bapak Ibu yang ikuti saya sampai booking kelasnya sama, rutenya sama, tanggalnya sama, harganya sama. Begitu klik bonus, Pak, kok saya lebih besar komisinya ketimbang Bapak. Nah, kemungkinan level Bapak Ibu sistemnya itu lebih di atas saya. Ya, kan ada tingkatan levelnya ya. Oke, nah itu bonus. Sekarang kita lanjut ke menu Ticket Now. Nah, ya, Ticket Now ini untuk memproses tiketnya menjadi tiket yang siap digunakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu klik Ticket Now, dia akan minta password kita sekali lagi seperti ini.
Ya, Bapak Ibu masukin password, langsung saldonya kepotong nih. Ya, jadi kalau saldo Bapak Ibu banyak, loh kok diminta password lagi ya? Padahal saya mau coba-coba. Nah, misalkan banyak, saldonya di cancel aja. Karena kalau Bapak Ibu lanjutkan proses, nah itu akan terpotong saldonya. Ya, jadi artinya di sistem TTR ini tidak ada namanya auto debit uang, nggak ada, gitu ya. Jadi kalau tiket itu issued atau tidak, itu yang menentukan kita sebagai pemilik sistemnya. Ya, sebagai, maksudnya kita itu Bapak Ibu ya, bukan TTR. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kan yang tahu passwordnya tuh, misalkan tiket ini nggak jadi dibeli, ya nggak mungkin di-issue gitu ya, nggak mungkin dibayarkan gitu ya. Jadi kita nggak ada auto debit. Jangan khawatir Pak, tadi saya ada bookingan Pak, nggak jadi issue, itu nanti kepotong otomatis nggak selalu saya? Nggak ada ya. Nggak ada terpotong otomatis gitu ya. Jadi semuanya itu apa ya, sudah operasionalnya by member-member gitu ya. Kalau member-member salah, ya udah gitu ya, salah ya salah sendiri gitu ya kalau sampai terisu padahal coba-coba gitu ya. Makanya kalau mau lebih aman, misalkan saldonya masih nol, aman tuh Bapak Ibu coba aja buat booking dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Ada menu invoice. Nah, ini ada dua ya, ada invoice 1, invoice 2, invoice 3. Saya kasih contoh yang rekomen aja ya, yang rekomen tuh invoice 3 karena template-nya itu keren banget gitu ya. Template-nya keren banget. Oke, sebentar. Ini saya hapus dulu. Saya klik invoice 3 ya. Saya klik invoice 3. Oke, sebentar ya. Oke, misalkan ada pertanyaan boleh di kolom chat dulu ya. Yang ada mau ditanyakan kolom chat. Habis invoice ini baru saya buka sesi tanya jawab. Tapi kalau Bapak Ibu udah ada mau pertanyaan nih, di kolom chat aja biar nggak lupa. Nanti saya akan bacakan dari kolom chat dulu, gitu ya. Oke, saya buka invoice dulu. Nah, ini ya. Invoice ini apa sih Pak fungsinya gitu ya. Nah, invoice ini nanti jika ada customer Bapak Ibu ya yang minta, Pak Bu, invoice-nya bisa dibuatkan nggak? Nah, kita udah sediakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat template sendiri gitu ya. Mungkin ribet gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu bingung bikin template gimana gitu ya. Nah, kita sediakan. Oke, nah ini tampilan invoice ya. Pertama di sini ada invoice. Nah, ini ada nomor sama tanggal. Ini otomatis terupdate ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berubah-ubah ya. Jadi Bapak Ibu kapan kliknya, tanggal itu yang muncul. Oke, sekarang kan 14 Desember ya, tanggal 14 ya Desember ya. Kalau besok Bapak Ibu kliknya ya akan muncul tanggal 15. Oke, nah di kanan ini ada namanya ini ya, Sohib Traveler. Ya, ada namanya Sohib Traveler. Dan ini nama travel ya, nama merchant masing-masing member. Ini beda-beda nanti yang muncul. Ya, jadi kalau di sistem Bapak Ibu nggak mungkin munculnya ini Sohib Traveler. Mungkin Bapak Ibu waktu daftar namain merchantnya Berkah Travel ya, atau Gemilang Travel yang muncul itu. Ya, dan untuk office nih sama nomor phone di bawahnya bacaan brand ya. Nah, ini akan muncul nomor telepon Bapak Ibu yang terdaftar di sistem. Nomor telepon dan alamatnya. Nah, itu ya. Gitu ya. Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, itu bisa dirubah nggak, Pak? Nama travel saya kurang ser kemarin nih, saya ada nama baru, boleh. Nanti dirubahnya di menu, ada ya di menu profil. Ya, di menu profil. Oke, lanjut ya. Jadi invoice ini udah pribadi atas nama merchant Bapak Ibu semuanya ya, masing-masing. Ya, nah ini saya contoh aja karena saya pakai sistem namanya Sohib Traveler ini. Nama brandnya ya. Oke, nah ini ada invoice kepada, nah ini tiket.tony-nya ini Bapak Ibu, nanti kan muncul ID Bapak Ibu di situ, namanya dihapus aja. Misalkan untuk perusahaan nih, ya, nama misalkan PT Karunia Sejahtera, misalkan, ya, emailnya PT tersebut apa, alamat PT tersebut di mana, Bapak Ibu tinggal isi aja gitu ya. Dan di bawah ini ada detail pemesanan. Nah ini tiket yang dipesan tadi. Ya, otomatis ya ini ada harga dasar, ada pajak, ada total. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, Pak, nanti kita kena pajak nggak? Kalau tiket itu udah ada pajaknya gitu ya. Ya, kalau untuk tiket setiap penjualan tuh ada transaksi, ada pajaknya, ada pajak penjualan ya. Dari tiketnya udah ada kena pajak. Ya. Dan ini harga totalnya 2.460.000. Ya. Dan di sini ada namanya button biaya nih. Ya, ada button biaya.
Ini fungsinya untuk apa, Pak? Untuk biaya ini. Nah, ini fungsinya jika Bapak Ibu mau markup gitu ya, markup harga atau kasih admin lah, lebih tepatnya admin, biaya administrasi. Apalagi kalau customer-nya datang langsung ya di depan kita gitu ya, dia pesannya, ya Bapak Ibu langsung kasih aja biaya admin gitu ya. Karena mereka kan nanti minta tiketnya dan lain-lain. Boleh dikasih admin. Ya, jadi admin itu nggak perlu kita up ekstrim gitu ya. Maksudnya ekstrim gini, harga tiket 2460. Kita langsung info, Pak, tiketnya harganya 2.470 ya, Pak. Kita adminkan 10.000 misalkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kan merubah harga tiket gitu ya. Nah, itu nggak boleh dari maskapai, ya dilarang gitu ya. Makanya kita sediakan di sini ada plus biaya nih. Bapak Ibu tinggal klik sekali plus biaya, dia kan muncul di sini subtotal nih ya. 2460 ini sebelum kita up ya, sebelum kita kasih admin, kita kasih di sini kolom subtotal itu admin. Nah, oke, kita ketik aja. Berapa adminnya? Misalkan 10.000. 10.000. Nah, total biayanya akan muncul di paling bawah ya, di total ini. Nah, ini 2.470.000. Nah, ya. Jadi kita tenang aman gitu ya. Customer-nya tahu harga aslinya dia, oh 10.000 ini admin. Ya. Nah, kalau case-nya seperti ini, misalkan saya sebagai mitra kan sudah dapat komisi dari TTR tadi berapa? 25.000 sekian ya. Plus 10.000 ini. Jadi per tiket saya dapat 30 ribuan. 35.000. Ya, lumayan gitu ya. Satu tiket 35.000. Nah, untuk biaya admin ini masuk kemana, Pak? Ya, ini masuk ke Bapak Ibu semua 100%. Kan ini kan admin dari Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada store ke TTR nih, admin bebas. Berarti boleh Pak, saya bikin admin lebih dari 10.000 silakan ya. Asalkan yang ini ya, apa namanya, jangan terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi bingung juga ya, misalkan adminnya hampir seharga, setengah harga tiket, wah luar biasa nanti dikomplain ya. Ini admin apa Pak gitu? Ini admin atau nganterin gitu ya. Kalau hampir setengah harga gitu ya. Oke ya, nah ini admin. Misalkan ya, boleh nggak Pak adminnya lebih dari satu? Boleh. Misalkan nih, ini kan punya corporate. Nah, corporate itu minta diantar ke perusahaannya. Nah, Bapak Ibu plus biaya lagi. Di sini ada namanya antar tiket. Nah, ya, boleh silakan. Misalkan jaraknya nggak begitu jauh ya, 15.000 aja. Hitung-hitung bensin 1 liter gitu ya. Nah, ya, 15. Nah, ya, jadi totalnya mereka bayar ini. Ya, 2.485. Ya, jadi komisi yang diterima berapa nih untuk komisi ini ya, seluruhnya yang saya terima nih, misalkan saya sebagai mitra ya tadi ya. Komisi dari TTR 25.000, komisi admin 10.000 udah 35, komisi admin antar tiket 15, berarti berapa tuh? 50.000 ya, pas 50.000. Ya, pas 50.000. Lumayan ya, per tiket 50.000 ya, tapi nggak semuanya kita kasih ini. Ya, nggak semuanya ya. Ya ini spesial-spesial aja. Ya misalkan minta diantar lah, minta misalkan tiketnya paling rata-rata antar ya. Gitu. Oke, nah ini boleh Bapak Ibu. Ya. Nah, atau kalau misalkan nggak jadi Pak, tinggal di delete aja nih. Ada del, kita delete aja. Nah itu ya. Jadi biaya totalnya hanya ini. Oke, nah di sini untuk tanda tangannya nih biasa kalau corporate kan dia minta disetujui oleh, invoice ini terima oleh gitu ya. Misalkan kurang satu Pak, dibayar oleh belum ada Pak, udah tinggal plus signature ini ya. Di plus, nah tinggal Bapak Ibu ketik. Nah, dibayar oleh, nah, oleh siapa di sini? Ketik nama bisa di sini ya. Misalkan yang bayar itu namanya Dodi. Nah, Dodi Sulaiman misalkan. Nah, ini yang bayar oleh ini. Nah, ini diterima oleh siapa, disiapkan oleh siapa, mungkin admin Bapak Ibu, diketik saja namanya. Nah, ini bisa diketik ya. Nah, ini udah sediakan kolom. Nah, itu ininya invoice 3 ya. Jadi kita emang siapkan kolom-kolom ini yang berdasarkan request dari teman-teman travel agent ya, member TTR khususnya, itu yang sering mendapatkan corporate. Nah, dia akan minta, Pak, kalau bisa ada kolom tanda tangan, Pak, yang bisa kita tambahkan sendiri kalau butuh tanda tangan berapa. Nah, ini kan kita 3. Hanya 2 aja Pak yang dipakai, kita tinggal delete aja. Misalkan diterima oleh, kita delete aja. Jadi tinggal 2. Nah, itu ya. Jadi digunakan sesuai request gitu ya. Nah, nanti kalau sudah jadi semua gitu ya, Bapak Ibu tinggal klik print nih di pojok atas ya, ini ada menu print. Ya, ada menu print ini. Bapak Ibu tinggal print sekali, klik. Ya, nanti ada pilihannya.
Mau langsung di print filenya, invoice-nya, atau mau di-save ke PDF. Misalkan orangnya itu minta di email nih ya. Biasanya kan kalau perusahaan minta di email banyak juga ya. Nah, ini ya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih destinasinya. Nah, ini lihat previewnya dulu ya. Nah, ini ya sudah muncul. Nah, kalau misalkan mau di save, pilih destinasinya ini ya. Save as PDF. Nah, ini ya, tampilannya di ini. Saya kasih tanda nih biar nggak bingung Bapak Ibu. Nah, ini ya. Destinasinya save as PDF. Tapi kalau misalkan mau langsung di print Pak, nah Bapak Ibu tinggal klik tanda panah ini. Nah, pilih yang ini. Kalau saya terkoneksinya dengan HP ini, HP ini. Nanti kalau Bapak Ibu printernya beda-beda yang terkoneksi. Mungkin ada yang sama pakai printernya merek Canon, merek apa gitu ya, Samsung atau apa. Nah, ini ya. Nanti akan preview lagi. Kalau printer nanti kan sesuaikan warnanya gitu ya. Ada yang hitam putih, ada yang print warna gitu ya. Tapi kalau set PDF, nah ini yang hitam putih. Ini yang hitam putih. Nanti langsung print kalau mau ngeprint. Kalau mau nge-save, diubah ke save PDF. Ya, nanti tinggal save, kita tinggal save biasa aja ke komputer atau laptop. Ya, seperti itu. Oke, nah itu untuk invoice-nya. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, yuk. Kita buka tanda jawab khusus tiketing dulu ya. Khusus tiketing mungkin 1-2 pertanyaan boleh. Dari kolom chat boleh ya. Ada yang ngechat kan ya pertanyaan. Oke, Pak Samsul udah ya Pak, langsung ke live chat aja Pak, biar dibantu diresetkan manual passwordnya. Yang lupa-lupa password ya, langsung ke kolom ini aja, ke bantuan ke chat ini ya, CS. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut lagi ke sistem. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu, Pak, ada pertanyaan? Di tiketnya? Nah, saya lanjut ya. Oke, ada pertanyaan silakan ya di kolom chat boleh. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah ya, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Oke, pesawat sudah clear ya. Sudah clear nih untuk tiket pesawat domestik. Jadi Bapak Ibu bebas nanti pilihnya apa gitu ya. Sebentar, sebentar. Ini saya close dulu. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut lagi ya, balik ke sistem. Bentar, ya. Nah, ya, baik lagi ke sistem. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya halaman sistem saya. Saya lanjut. Nah, ini kita klik beranda lagi. Kita ulang nih. Nah, misalkan tadi selesai kita booking gitu ya, kita keluar gitu ya. Tiba-tiba orang yang tadi balik nih, limitnya kan tadi sebelum jam 3 sore. Tiba-tiba balik ke kita nih. Pak, saya mau bayar yang tadi gitu ya. Oke ya. Pak, saya mau bayar yang tadi, Pak. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke pesawat, jangan pilih pemesanan, jangan ya. Karena kalau pemesanan tuh booking dari awal. Bapak Ibu pilih yang lihat booking. Ya, kalau untuk proses tiketnya mau buka apa bookingan sebelumnya ya, Bapak Ibu pilihnya yang lihat booking. Pilihnya yang lihat booking ini ya. Nanti kita masuk ke halaman booking list. Nah, ini ya. Nah, ini ada ya, reservasi tadi atas nama ini ya, Andi Santosa. Nah, nanti Bapak Ibu pilih actionnya nih, pojok kanan tuh ada baca action ya. Nanti pilih yang klik pilih nih yang warna biru, jangan batal booking ya. Kalau batal booking ini kita untuk cancel tanpa nunggu limit ya. Kita paksa cancel gitu ya. Nah, ini kita klik pilih, nanti balik lagi ke halaman ini. Nah, misalkan orangnya bayar, Bapak Ibu isi saldo, saldonya masuk sesuai harga tiket, baru klik menu tiket now ya untuk proses ini ya, isutnya atau bayarnya. Oke, lanjut ke beranda. Nah, sekarang saya akan jelaskan menu-menu yang lain yang mungkin nih lebih cepat ya. Oke, nah untuk IATA internasional ini pesawat luar negeri. Nah, Bapak Ibu tinggal IATA internasional, pemesanan, gitu ya.
Nah, ini tinggal dipilih aja dari mana ke mana. Ya, misalkan dari Jakarta mau ke Qatar Pak, ke Doha, mau lihat Piala Dunia nanti final gitu ya. Boleh ya, ini ke Doha. Nah, misalkan tanggal berapa berangkatnya? Misalkan berangkat untuk tanggal 17 ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu pilih pesawatnya boleh nih. Misalkan kalau customer-nya Pak maunya naik pesawatnya disebutkan namanya ya. Misalkan mau naik Qatar Airways, itu tinggal pilih. Tapi kalau mencari yang termurah klik yang IATA Lover ini ya. Ada logonya IATA Lover. Bapak Ibu tinggal pilih aja, klik. Nanti dia akan munculkan dari harga yang termurah hingga termahal. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini harga tiketnya untuk 17 Desember dari Jakarta ke Doha, Qatar ya. Itu paling murah ini, ada pesawat namanya Oman Air ya. Nah, ini paling murah. Dia satu kali transit nih, ada keterangannya di sini. Harganya 15 jutaan. Nah, kalau misalkan transitnya di mana Pak? Biasanya balik ke negaranya. Kalau Oman Air kan punyanya Oman gitu ya. Kita klik aja nih, tampilkan detail di sini. Kita klik, tampilkan detail. Nah, ini detailnya nih. Ya, jadi dia terbang dari ini ya, Soekarno-Hatta, Cengkareng, 14.55, tiba 19.50 ke Oman. Nah, dari Omannya itu berangkat, nah ini nginep 1 malam ya, jam 4.40. Ya, tiba di Dohanya itu, ya, di Qatarnya itu pagi, besoknya. Hanya harga totalnya sekian. Itu ya. Oke, nanti tinggal dipilih aja ya. Misalkan mau booking Pak, udah tinggal dipilih. Nih, ini banyak yang harganya sama tuh, ada juga Turkish ya, Turkish Airlines. Nah, ini transit semua. Nah, kalau memang direct ini pesawat tuan rumah nih ya. Nah, ini Qatar pun transit ya. Qatar dan transit ada juga yang direct nanti. Kalau direct dia nggak ini langsung nih. Nah, ini ya. Harganya tapi udah luar biasa ya. Karena ini udah mau final kayaknya ya Piala Dunia ini, jadi luar biasa. Oke, nah ini kita lanjut. Cara booknya gimana Pak? Nah, nanti setelah klik pilih akan muncul seperti ini ya. Nah, tinggal masukin datanya aja, nama depan, nama belakang. Nah, kalau sekarang harus sesuai dengan paspor. Beda ya, kalau domestik, KTP, internasional itu paspor. Ya, nanti tanggal lahirnya harus ada. Nah, ini passenger number-nya ya. Paspor number, maaf ya. Paspor number-nya berapa, masa berlakunya, expirednya kapan. Ya, itu nanti sama ya. Email kita, nomor HP baru, HP penumpang gitu ya. Habis itu tinggal dibuka. Oke, lanjut ya ke hotel. Nah, ini menu-menu yang lain lebih simpel ya. Tadi yang kompleks memang tiket pesawat gitu ya. Saya coba jelaskan tadi sedetail mungkin ya, supaya Bapak Ibu nggak salah nanti ketika mendapatkan pelanggan. Oke, nah ini hotel misalkan saya mau nginep di Bali, Pak. Kita ketik aja Bali di sini kotanya. Oke, misalkan check-in untuk tanggal 16 ke 17. Tinggal saya cari hotel. Oke ya. Oke, nanti muncul nama-nama hotelnya gitu ya. Harganya juga muncul ya. Nah, ini harga-harga high season ya. Karena ini ya, udah masuk Desember nih. Biasanya ada beberapa hotel yang sudah full gitu ya. Apalagi pas ini ya, tanggal 25 ke atas, nah itu dipastikan sudah full book. Gitu ya. Dan ada juga beberapa hotel mereka yang bisa belinya langsung ke hotel tersebut. Jadi di online dia nggak melayani lagi ya. Karena mereka harganya sudah pasti mahal-mahal ya. Nah, ini di Bali ada beberapa pilihan, banyak banget. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya nama hotelnya ya, misalkan Pak ini customer saya pengen nginep di hotel misalkan apa? Santika, Pak. Nah, ketik aja Santika di sini. Habis itu difilter. Nah, jadi nanti yang Santika-Santika aja yang muncul nih. Yang lain nggak ada ya. Ada Santika Seminyak, ada Santika Siligita, Nusa Dua, sama Santika Kute. Ya, misalkan yang paling murah nih Santika Seminyak gitu ya. Tinggal klik detail di sini. Ya, ini klik detail ya di pojok kanan. Ini kan mulai dari kita pengen lihat. Nah, tipe kamarnya kerjasama rate kita ada 2 ya.
Ada tipe deluxe sama superior. Ya, superior ini lebih murah. Dan Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di sini adalah servisnya Bapak Ibu. Ya, misalkan keterangannya ini servisnya kan ini ya. Jelas ya, bed and breakfast. Misalkan Bapak Ibu di sini servisnya mungkin kode aja misalkan gini, R garis miring O. RO gitu ya. Nah, ini artinya room only atau tulisannya room only gitu ya. Dan itu belum termasuk sarapan. Ya, jadi jangan salah infokan. Kalau room only misalkan ya ada customer tanya, "Pak, itu udah termasuk sarapan belum?" Nah, terus Bapak Ibu lihat nih, oh, room only gitu ya. Bapak Ibu bilang, "Sudah." Nanti fatal salah ya. Mereka nanti nggak dapat breakfast di sana ya. Ya, nah, biasanya di sana ada restorannya, mereka makan gitu ya. Oh, nanti ditagih ada bill-nya gitu ya. Oke. Nanti kalau untuk proses pesannya, Bapak Ibu tinggal di checklist aja nih lingkaran ini. Misalkan saya mau pesan yang ini aja deh, yang murah aja superior, misalkan harganya 400-an. Tinggal ke bawah ini ya, masukin nama tamu. Ya harus 2 orang karena umumnya kan satu kamar tuh 2 orang. Jadi kalau misalkan hanya satu yang nginep Pak, diulang aja namanya ya. Diulang, informasi kontaknya, data email, itu email kita jangan dirubah. HP baru HP tamunya. Dan hotel ini dia langsung potong saldo ya, karena ada masukkan password di bawah. Ya, ada masukkan password. Jadi saldo kita langsung kepotong, Pak. Ya, jadi nggak bisa booking, Pak. Nah, jadi kalau hotel itu namanya guaranteed book. Jadi booking itu harus pasti. Ya, harus pasti. Ya, jadi begitu Bapak Ibu masuk password gitu ya, otomatis saldo akan terpotong senilai harga roomnya. Misalkan tadi 480-an ya, dipotong dulu 480, kan cuma sistem belum tahu ya available atau tidaknya roomnya. Kalau misalkan roomnya full book, maka dikembalikan 100% saldo Bapak Ibu. Ya, tanpa potongan. Tapi kalau roomnya ada dan berhasil, nanti Bapak Ibu akan terima email e-vouchernya. Karena kita kan sistem hotel tuh voucher. Ya, jadi voucher itu bebas, Bapak Ibu mau emailkan ke tamu boleh, atau tamunya infokan aja begitu check in, tinggal sebut nama roomnya atas nama siapa gitu ya, yang tadi yang di atas. Habis itu tinggal tinggalin KTP biasanya di resepsionisnya ya. Kita kasih KTP, kita dikasih kunci. Nah itu ya. Artinya ini guaranteed book ya, hotel itu nggak bisa di booking ya, tapi langsung dibayar. Oke, hotel sudah, kita lanjut ke kereta api. Nah ini ya. Nah, ini saya akan coba semuanya ya. Nanti Bapak Ibu yang pengen rekamannya bisa nanti ya WA ke saya. Nanti saya share nomor saya di akhir ya. Nah, pastikan Bapak Ibu ikut sampai selesai supaya dapat rekamannya. Oke, nah kereta api misalkan saya mau coba dari Gambir ke Bandung ya. Nah, ini saya coba aja. Keberangkatan misalkan 17 Desember, satu dewasa. Nah, kalau kereta ini sama dengan pesawat internasional ya, hanya ada satu logo aja. Kecuali Next Indonesia boleh kereta itu ada swastanya, nanti banyak mungkin logonya di sini gitu ya. Sementara ini masih satu aja yaitu KAI ya. Oke, nah ini udah muncul ya. Nah, kereta api ini ke Bandung banyak ya. Nama keretanya kok sama semua Pak? Iya, ke Bandung cuma ada namanya Argo Parahyangan ya dari stasiun Gambir. Oke, nah ini saya agak zoom ya biar terlihat. Oke, di sini kan berdasarkan jam aja Bapak Ibu. Ya, misalkan jam 4.55 nih ya, kereta pertama ya. Nah, ini kelasnya hanya ada satu di I dan keterangannya itu available. Available ini apa, Pak? Nah, jadi kalau available ini seatnya masih banyak, Bapak Ibu. Ya, mungkin lebih dari 20, lebih dari 30, intinya masih banyak. Ya, Bapak Ibu tinggal klik aja nanti harganya muncul. Nah, kita bandingkan dengan nomor 3 nih, Argo Parahyangan tambahan jam 7.25. Nah, ini sisa 35 seat lagi. Ya, artinya udah seat terakhir nih. Kalau udah angka ini sudah terakhir nih. Tapi kalau available itu masih banyak. Ya. Nah, justru yang luxury-nya habis ya. Nah, ya. Luxury ini padahal harganya mahal nih. Kok cepat habis, Pak? Karena ya fasilitasnya keren ya. Nah, ini rata-rata harganya sama nih. Karena bukan kelas luxury ya. Nah, harganya sama 187-an. Nah, itu ya. Tinggal kita pilih aja. Misalkan mau pilih yang nomor 1, tinggal di checklist sama ya kayak pesan tiket pesawat. Jadwal terpilih, masukin nama, formatnya tetap ya email kita, ya. Habis itu nomornya nomor penumpang, habis itu beli tiket, ya.
Oke, lanjut. Kereta sudah, pelni, kapal laut ya nanti dicoba aja ya, umroh. Nah, sekarang kita ke umroh ya. Ke umroh. Nah, umroh ini sudah marketplace umroh ya luar biasa, banyak pilihannya nih. Ya, ada yang berangkat dari Surabaya, ini dari Jakarta ya. Taunya dari mana Pak ini? Nah, ini dari Jakarta, berangkatnya ini dari Surabaya nih. Ya, nanti insya Allah menyusul yang lain-lainnya ya. Nah, misalkan ada yang mau berangkat dari, biasanya kalau dari mana-mana tuh transit dulu ya, ke Jakarta atau Surabaya. Gitu ya, biasanya berangkatnya dari Jakarta Surabaya. Oke, ini ada umroh plus Turki ya, Bapak Ibu tinggal pilih aja sesuai request customer. Nah, ini bagi yang wilayah Surabaya ada nih ya, umroh 25 Februari nih ya, tinggal klik aja untuk cek brosurnya, saya klik detail dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini paketnya 12 hari. Nah, paketnya 12 hari ya untuk umrohnya. Nah, ini pembimbingnya ya, ada ini ya Bapak Dokter ya Kiai Haji Fatul Mufid MSI. Nah, ini berangkatnya dari Surabaya ya Bapak Ibu, pesawatnya dari Surabaya, itu direct Madinah. Ya, jadi nggak ke Jeddah ya, langsung Madinah, itu memperhemat waktu juga Bapak Ibu sama tenaga gitu ya. Ini berangkat 25 Februari, ini seatnya juga tinggal sedikit ya, info dari bagian umroh kita. Nah, ini start harganya. Ada quad, triple, double. Ini bedanya apa Pak? Quad itu sekamar berempat. Nah, ini berempat, ya, ini bertiga, ini berdua. Nah, bedanya itu aja. Ya, ini harganya 34 plus ini ya, 1.500.000 ini belum diinklusin. Ini untuk biaya apa Pak? 1,5 ini untuk perlengkapan kayak koper, kain ihram dan lain-lain gitu ya. Handling bandara sama asuransi. Ya, jadi 234 plus 1,5 kalau kita berangkat yang ini. Oke. Nah, terus kita sebagai member komisinya berapa Pak? Nah, itu ya biasanya ada yang nanya itu di chat, ada yang nanya nggak ya? Biasanya sebelum saya ngomong seperti tadi ada yang nanya, kita member fee-nya berapa Pak? Kalau kita bawa jamaah, kalau sudah member, nah ini hotelnya ya, sebelumnya ini hotelnya nih, Madinati di Nozol Royal, maka itu di Anjum ya. Nah ini include exclude-nya Pak, Bu ya, harga termasuknya apa. Nah bagi yang di daerah itu belum include tiket pesawatnya ya, contoh, Pak saya mau berangkat ikut yang di Surabaya Pak 12 hari, cuman saya dari Makassar gitu ya. Nah berarti Makassar Jakarta, Makassar Surabayanya itu belum diincludekan tiketnya. Ya, jadi dihitungkan sendiri. Atau misalkan Pak bisa dibantu nggak dari TTR aja? Bisa ya. Kita ada namanya tiket apa gitu ya, ada ya untuk menyambungkan gitu ya. Supaya harganya ini tuh udah satu, harga kesatuan gitu, udah include tiket Makassar Surabaya PP jamaahnya gitu ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi cari-cari tiketnya gitu ya. Bisa nanti ya. Oke, nah ini ya paketnya. Nah ini ada logo TTR Konsorsium ya. Nah, jadi nanti komisi itu Bapak Ibu lihat nih, penyelenggaranya siapa. Kalau TTR Konsorsium ini, kita kerjasama dengan Safina Dania Wisata nih, yaitu Dream Aviation. Nah, ini Dream Tour Group ya. Nah, ini udah luar biasa dikenal ya di umroh ini. Oke, kalau kita scroll ke bawah, ini komisinya nih. Nah, ini dokumen yang disiapkan ya. Ya, ini dokumen yang perlu disiapkan, Bapak Ibu nanti buka di sistem ya, tinggal baca. Nah, komisi kalau Bapak Ibu agen itu 2,5 juta per jamaah. Kalau saat ini distributor itu 3 juta per jamaah komisinya. Ya, 3 juta per jamaah. Ya. Bagi Bapak Ibu yang bingung, Pak, saya agen atau distributor ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini nih. Ya, silakan di login, saya kasih waktu berapa ya? 2 menit lah ya. Bapak Ibu masuk, bentar ya. Ya, masuk ke menu ini. Pengen tahu ya. Bapak Ibu masuk ke administrasi nanti. Ya, pilih namanya info akun. Ya, administrasi info akun. Nah, untuk mengetahui komisinya ya. Pak, saya agen atau distributor ya, Pak? Nah di sini ada jelas ya. Jelas di sini nih, saya zoom dulu sedikit. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu boleh buka sistemnya sekarang ya. Buka sistemnya sekarang. Nah, dicek di sini. Ada namanya level. Nah, kalau misalkan mitra,
Nah, mitra ini kan paling basic ya untuk trial, biasanya untuk coba-coba sistem doang. Ya, tapi udah ada komisinya 50%. Nah, kalau mitra ini komisinya berapa, Pak? Tadi belum termasuk. Berarti mitra kemungkinan belum dapat gitu ya. Walaupun dapat nanti dari Teter kasih lah ya untuk mitra ya. Jadi kalau agen misalkan Pak, saya levelnya sama nih seperti Bapak nih, mitra juga ya, berarti belum dapat komisi. Ya, tapi kalau agen berapa tadi? Kalau di sininya agen, Bapak Ibu dapat 2.500.000 per jamaah. Kalau distributor dapatnya lebih besar 3 juta per jamaah. Ya, boleh dicek yuk. Saya kasih waktu 2 menit. Habis itu Bapak Ibu cek boleh ya. Nah, statusnya apa sekarang ya? Misalkan saya masih mitra Pak, saya agen gitu ya. Saya distributor gitu ya. Nah, bagi yang mitra, ya ini khusus yang hadir nih ya. Ada berapa orang nih ya? Kurang lebih ada 16 ya peserta. Bagi yang mau upgrade dari mitra entah itu ke agen distributor ya, ke agen baik ke distributor, kita ada promo 12-12 kemarin. Nah, ini kita sharing khusus hari Rabu. Nanti kita kasih diskon tambahan. Nah, silakan ya disimak sampai selesai. Ya, nanti kita kasih ada promo khusus ya. Ada promo khususnya bagi yang tertarik upgrade. Ya, misalkan Pak saya sudah agen gitu, bisa nggak upgrade ke distributor? Boleh, silakan. Ya, supaya komisinya lebih besar. Ya, dan benefit distributor tuh banyak banget ya selain agen gitu ya. Dia bisa daftarin agen, nanti saya jelaskan ya. Nah, oke. Udah ada yang ngecek mungkin bisa di komen ya. Oke, ada yang sama levelnya seperti saya mitra silakan ya. Ketik aja di kolom chat, Pak, saya masih mitra gitu. Yang mitra berarti gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana ya. Bapak Ibu transaksi tiket dapat komisi 50%, transaksi apapun dapat gitu ya. Cuma umrohnya belum. Umrohnya belum karena kita kasih komisi umroh minimal paketnya agen yang dipilih. Ya, minimal agen. Oke, apa ada yang sudah distributor silakan komen. Yang distributor yuk. Saya distributor Pak, silakan di chat ya yang sudah distributor. Yang agen komen. Saya agen Pak, saya mitra Pak gitu ya. Ada juga Pak, saya masih bingung. Nah, kemungkinan ID-nya nggak punya tuh. Yang masih bingung, artinya dia nggak bisa buka akses gitu ya. Ya, oke. Oke, sudah dicek semua ya Bapak Ibu ya. Nah, mumpung di halaman akun profil ini, saya akan infokan ya, untuk memaksimalkan income Bapak Ibu hingga 10 kali lebih cepat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa apa ya, istilahnya mempunyai mitra-mitra di seluruh Indonesia, bebas jangkauannya gitu ya. Jadi jualan Bapak Ibu itu lebih banyak yang apa beli gitu ya. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu di sini, lebih enak jualan sendiri apa ada yang bantuin? Nah, lebih enak mana? Jualan sendiri nih, apa ada yang bantuin gitu ya? Macam-macam kita menyebar gitu ya, mereka juga bantu jual. Ya. Lebih enak mana ayo? Jualan sendiri atau Bapak Ibu ada yang bantu ini jualannya? Nah, silakan di komen ya. Nanti kita akan share caranya nih Pak. Caranya gimana Pak? Kita punya mitra-mitra hampir seluruh Indonesia bisa Pak. Nah, ini ada di sini ya. Namanya referral link. Nah, di sini ya ada referral linknya di bawah level ini. Ada referral link. Nah, referral link ini Bapak Ibu copy ya. Ini di copy sampai selesai gitu ya. Habis itu di-share lah. Ya, nah ini fungsinya untuk apa Pak? Untuk mendaftarkan mitra. Berapa Pak mereka bayarnya? Nah, kalau di Teter ini gratis ya, karena mitra itu untuk coba sistem tapi kita kasih fee. Gitu ya. Sebenarnya kan kalau coba sistem nggak harus dapat komisi gitu ya. Tapi alhamdulillah di Teter kita ada sharing profitnya. Nah, jadi begitu Bapak share, Bapak Ibu share, jadi si calon mitra kita isi sendiri datanya nih ya, namanya siapa, nama lengkapnya. Ya, emailnya dia apa. Habis itu dia daftar, otomatis dia menjadi mitra kita. Ya, cuma catatan kalau kita levelnya mitra, bisa Pak daftarin mitra, bisa seperti saya nih ada linknya. Ya, tapi kalau mitranya transaksi, saya nggak dapat apa-apa karena levelnya sama. Ya, nggak dapat komisi dari mitra, gitu ya, karena kita levelnya sama. Tapi kalau Bapak Ibu di sini agen, distributor dapat komisi dari mitra yang transaksi ya. Nah, artinya income Bapak Ibu tuh akan dibantu sama mitra-mitra. Kalau agen ya, tapi kalau mitra, share link mitra gimana Pak? Ya kita dapat pahala dulu ya, belum dapat komisi gitu ya. Nah, bisa nanti upgrade ya. Nah, kita kasih ada promo 12-12 nih, luar biasa nih diskonnya ya. Bagi yang pengen upgrade ke agen atau distributor, kita ada penawaran khususnya. Khusus hari ini aja ya. Ini mungkin kalau Bapak Ibu ikut sering training, kok harganya lebih murah Pak? Nah, ini khusus hari ini aja. Ya, kita share nanti.
Oke, ini untuk daftarkan mitranya ya. Oke, lanjut ya. Oke, sebentar. Saya sharing slide dulu ya. Nah, ini saya jelaskan. Ya, bedanya apa, Pak? Mitra, agen, distributor. Nah, ini bedanya ya. Dan saya info lagi, Bapak Ibu, khusus yang gabung di sini, ya, yang hadir hari ini ya. Misalkan, Pak, saya daftar di paket sistem multi kurir, Pak, yang ekspedisi. Saya daftar sebagai distributor, Pak, atau agen di sana. Di sistem TTR gimana? Nah, itu pasti mitra, gitu ya. Karena sistemnya beda. Karena kemarin banyak banget yang ke saya setelah training, itu ada info, Pak, saya cara daftarin member gimana, Pak? Saya distributor. Nah, begitu dicek ID-nya, saya cek dulu nomor telepon yang terdaftar, nggak taunya mitra. Gitu ya, nggak taunya masih mitra. Terus saya tanya, Bapak Ibu, daftarnya apa? Saya daftar di ekspedisi, Pak. Cuman saya dikasih sistem TTR. Nah, itu beda sistemnya ya. Ya, memang di distributornya Bapak Ibu di ekspedisi yang multi kurir atau di sistem coach yang WA marketing, cuma di TTR multipay-nya itu mitra, gitu ya, beda sistem ya, beda sistem, gitu ya. Nah, ini sengaja saya rekam nanti kalau ada minta rekaman biar paham ya, ya karena beda sistem. Oke, lanjut ya. Nah ini ya sebenarnya paket kemitraan TTR itu ada banyak gitu ya, cuman nanti saya share yang ini aja ya, agen mitra, ini ya. Mitra, agen, sama distributor. Nah, kalau master distributor sama cabang apa, Pak? Nah, ini yang disebut ini ya. Ini paket TTR ini ya leaders. Nah, ini leaders nih ya, master distributor sama cabang. Ya, karena kalau untuk master distributor cabang, nanti Bapak Ibu bisa bikin event-event seminar gitu ya. Misalkan lagi rame kan ini ya, bisnis tour travel gitu ya. Bapak Ibu bisa bikin seminar di kota Bapak Ibu dan lain-lain ya, atau online gitu ya, itu bisa. Oke, selanjutnya saya lanjut. Nah, sekarang bedanya apa, Pak? Nah, sekarang misalkan Bapak Ibu yang terdaftar mitra, yang levelnya dicek, wah ternyata saya mitra, Pak. Nah, komisinya 50% dari NTA. NTA itu net to agent ya. Contoh kalau tadi tiket kan 2.400.000 sekian. Nah, itu kan harga tiket. Bukan komisinya dari 2,4 dapat 50%-nya, setengah dari harga tiket itu bukan. Ya, NTA itu bukan harga tiket. NTA itu net to agent, komisi yang dikasih oleh maskapai tersebut. Contoh yang 2,4 itu kita dikasih nih 100.000 TTR ya sebagai pemilik sistem. Nah, kalau Bapak Ibu terdaftar di TTR sebagai mitra, berarti Bapak Ibu kita kasih 50% dari 100.000. Nah, berarti komisinya 50.000 per tiket. Ya, kalau agen berapa, Pak? Agen berarti kalau dari 100.000 tadi 60%, dapatnya lebih banyak 60.000. Nah, kalau distributor dapatnya 75% berarti 75.000. Kalau dari 100.000 ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu untuk active income. Jadi kita harus transaksi dulu. Nah, contohnya tadi misalkan saya sudah distributor ya. Saya daftarkan mitra nih misalkan. Saya daftarkan mitra. Nah, mitra ini transaksi kan. Tiket tadi dia komisinya berapa dari 100.000? 50.000 ya. Nah, 50.000. Sisa berapa Bapak Ibu? Ya, sisanya 50.000 lagi kan? Ya kan? 50.000 itu kan langsung ini misalkan cabang di atas ini TTR ya. Pusat ini ya. Nah, ini saya ketik aja, saya tulis aja pusat. Nah, ini kan TTR pusat nih di atas ini ya. Paling atas kan pusat. Nah, jadi kalau misalkan 50.000 ke agen kan sisa 50.000 lagi ya. Atau 50%-nya nih. Sisanya ya. 50.000 lagi, harusnya ini kan langsung ke TTR pusat. Gitu ya. Karena mitra ini transaksi dapat haknya 50%, 50%-nya lagi 50.000 ke pusat. Nah, cuma nanti sistem itu udah ada ini ya, udah ada sistem yang tadi. Nah, pas sistem cek, oh ternyata didaftarkan oleh distributor nih, oleh Sony nih sebagai distributor nih yang daftarkan mitra ini. Nah, saya dapat dulu ke saya gitu ya. 50%, 75, selisihnya berapa? 25% ya. 25% persentasenya. Berarti mampir ke saya dulu 25.000 nih. Nah, berarti TTR dapatnya lebih kecil kan? Nah, ini disebut carrying profit-nya. Ya, ini yang disebut namanya passive income. Jadi kalau saya pengen transaksi income saya lebih cepat, misalkan 10 kali bahkan 200 kali lipat, ya saya bisa membantu teman-teman yang di daerah-daerah yang menjadi mitra saya nih. Dan dia nggak ada ruginya ya, dia transaksi, dia dapat komisi. Registrasinya kan mitra kita kasih free, boleh ya, mitra itu free boleh.
ya. Nah, tapi tetap ya dia transaksi saya dapat 25%-nya kalau saya distributor. Kalau agen gimana Pak? Saya daftarkan mitra dapat ya. Cuma dapatnya selisihnya berapa nih? 60 ke 50, 10%. Ya. Ini kalau Bapak Ibu pengen jalankan bisnisnya, pengen dapat namanya passive income. Ini passive income ya, 25.000 ini pasif. Ya. Kalau misalkan Pak, saya mau dari transaksi aja nggak apa-apa. Bapak Ibu distributor nih, transaksi tiket dari 75%, 100.000 kan 75%-nya berarti 75.000 buat Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu transaksi. Ya. Nah, ini namanya bisnisnya Bapak Ibu. Dan ini bebas. Bapak Ibu distributor, Pak. Saya nggak jalankan seperti ini, boleh nggak sih Pak? Saya hanya fokus transaksi, silakan. Nah, ini tambahannya. Ya, makanya Bapak Ibu pengen nggak istilahnya income-nya lebih cepat gitu. Artinya Bapak Ibu ada yang jualan, ada yang bantuin gitu ya. Yang bantuin siapa? Mitra-mitranya, agen-agennya. Seperti itu. Ya, ini yang dimaksud tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih mitra saat ini, itu fokusnya memang transaksi aja. Ya, dan dapat komisi ya, bukan transaksi, habis itu nggak dapat komisi, masih dapat komisi. Oke, selanjut dulu slide-nya. Nah, ini benefit lainnya nih ya, saya jelaskan. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya sini, Pak, saya mitra, apa Pak yang didapat benefitnya selain komisi tadi? Ya, kalau mitra kita ini ya, kasih komisi udah luar biasa gitu ya, artinya tanpa perlu membayar gitu ya. Intinya mau jualan, mau bisnis, kita kasih sistemnya, kita kasih sharing profitnya 50% dari komisi vendor atau NTA. Ya, no referral ya. Sebenarnya mitra nggak bisa daftarin mitra, tapi tadi bisa ya. Mitra daftarkan referral mitra, ya. Tapi ya itu setiap mitranya transaksi yang didaftarkan ya mitra nggak dapat karena sama-sama mitra itu kuncinya. Ya, akses workshop sistem seperti ini dapat ya. Mungkin yang mitra ini kan nggak bayar ya. Ada nggak yang masuk sistem ini disuruh bayar? Yang masuk training, Pak, karena mitra bayar dulu ya Pak, biaya training 200.000. Nggak ada kan? Kita kasih workshopnya gratis, tapi hanya sebatas ini ya, untuk training sistem. Kita ada training marketing, itu khusus yang member ya. Kenapa mitra nggak ikut? Karena kan nanti ya cara daftarin agen, sedangkan mitra kan belum bisa. Gitu ya. Oke, itu mitra ya, hanya 3 poin. Nah, kalau yang agent sekarang berapa orang mungkin yang agent? Sharing profitnya lebih besar, 60%. Ya. Nah, dapat sertifikat nih. Kayak apa Pak contohnya sertifikat seperti ini nih ya. Yang sertifikat seperti ini contohnya ya. Saya balik dulu ke sistem. Ya, jadi saya pilih di sini. Bentar. Nah, ada muncul ya. Di sini ada namanya sertifikat. Ya, ada namanya sertifikat. Nah, kita klik. Nah, kalau mitra tampilan seperti ini. Anda tidak memilih akses untuk mencetak sertifikat dan banner. Nah, kalau Bapak Ibu responnya sama, nggak bisa print sertifikat, berarti levelnya mitra. Ya, sekarang saya coba yang sudah member resmi, agen distributor ya. Atau ada yang cabang di sini, boleh ya. Ada yang cabang mungkin yang hadir di sini atau distributor atau master distributor gitu ya. Oke, coba saya akses dulu yang sudah ini ya. Ini saya mau contohkan. Sertifikat ini fungsinya untuk apa, Pak? Banyak fungsinya ya. Oke, misalkan ada yang mau ditanyakan boleh di kolom chat dulu ya. Pak, saya mau tanya di kolom chat dulu, ditampung dulu ya. Nanti baru saya buka tanya jawab. Ya, untuk sesi training system sudah ya. Nah, kita masuk sekarang untuk ke pasif sama massive income. Transaksi sistem tadi yang untuk komisi, transaksi itu untuk active income. Jadi kalau active income itu Bapak Ibu harus jualan, harus laku produknya itu entah itu tiket, umroh gitu kan udah ada komisinya ya kan, pulsa dan lain-lain ya. Nah, nanti masuk ke menu ini ada namanya administrasi. Ya. Nah, ini ya, pilih namanya sertifikat. Ya, sertifikat. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagi yang muncul seperti saya tampilannya ini, selamat, mungkin Bapak Ibu sudah terdaftar resmi, ya minimal agen, udah bisa akses seperti ini. Ya, minimal levelnya agen. Kalau misalkan ada yang belum Pak, saya klik, kok nggak ada ya Pak seperti Bapak tadi gitu ya. Tampilan nggak bisa akses, kemungkinan itu mitra ya. Mitra itu masih basic ya, masih trial lah ya.
Oke, di contohnya misalkan kita namain langsung sertifikatnya, misalkan nama usaha saya Berkah Travel. Udah, habis itu saya download. Nah, sertifikat ini fungsinya apa, Pak? Kita tinggal cetak, dibingkai, kita tempel di tempat usaha. Nah, nanti biasanya ada orang-orang yang kelurahan ngecek-ngecek, misalkan, Bu, Pak, maaf, travel agent ya, izinnya mana? Nah, kita cukup menunjukkan sertifikat ini. Mohon maaf, Pak, kita nggak berdiri sendiri, tapi kita di bawah member dari Tour Travel Revolution. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu buka tempat, mungkin tempatnya strategis, Bapak Ibu bikin namanya surat domisili juga ya. Kan masa Bapak Ibu buka di tempat orang misalkan gitu ya, nyewa tempat, Bapak Ibu kan harus diizin RT RW yaitu surat domisilinya. Ya. Itu jadi ini sama surat domisili. Ya, kecuali cabang. Kalau cabang itu ada kontrak notaris ya, makanya cabang itu ada perpanjangan ini ya, membernya. Tapi kalau agen distributor tuh biaya registrasi nanti itu seumur hidup ya. Udah seumur hidup bagi Bapak Ibu yang agen distributor itu udah seumur hidup. Oke, saya lanjut ya. Lagi ke slide. Oke, saya lanjut lagi ke slide ya. Nah, itu ya. Nah, tadi udah saya infokan sertifikat modelnya kayak gimana, yaitu kayak tadi ya. Model sertifikatnya. Oke, masa berlaku selamanya agen ya. Agen masa berlakunya selamanya. No referral, nah ini, Pak, saya agen, Pak. Saya mau daftarin agen bisa nggak? Belum bisa, ya, karena no referral. Tapi agen bisa daftarin mitra ya, satu level di bawahnya. Ya, bisa daftarkan mitra ini ya, cukup sebar link yang tadi ya, yang link referral. Nah, setiap mitranya transaksi, agen dapat 10%. Gitu ya, agen dapat 10%. Akses workshop, sistem, dan marketing. Nah, ini tambahannya marketing nih. Ya, nanti agen akan ada pelatihan khusus tentunya ya selain training ini. Ya, makanya nanti WA-nya dipantau aja ya, karena training itu kita buat biasanya dadakan gitu ya. Tapi kalau training sistem tuh reguler, Rabu pagi dan Sabtu siang. Oke, nah ini untuk agen yang distributor mungkin ada di sini ya, yang hadir distributor gitu ya. Nah, benefit distributor itu komisinya lebih besar, yaitu 75%. Sertifikat seperti tadi ya. Masa berlaku selamanya nih, ya. Nah, distributor itu bisa mendaftarkan member baru, ya. Nah, ini bukan kita wajibkan ya. Nah, ini pertanyaan aja ya. Biasanya gini, Bapak Ibu buka usaha, ya Bapak Ibu pasang status, misalkan mau beli tiket, mau umroh, mau jalan-jalan bisa kontak di saya, bisa pesan lewat saya. Nah, begitu biasanya ada juga teman. Teman itu yang kontak Bapak Ibu bukan buat beli tiket, bukan buat umroh. Dia tanya bisnisnya gitu ya. Misalkan ke Pak Asep gitu ya. Pak Asep, sekarang bisnis apa? Oh, saya ini Pak usaha tiketing umroh. Jadi kalau teman-teman atau Bapak mau jalan-jalan kemana, saya bisa bantu Pak untuk proses ininya ya. Perjalanannya gitu ya. Bisa pesan di saya Pak. Oh gitu Pak, saya mau tanya Pak, modal kayak gitu besar nggak sih? Nah, biasa kan kayak gitu. Karena kalau orang umum, awam kan tahu untuk buka travel itu diizinnya aja mahal. Gitu ya, dia harus punya PT, harus deposit masing-masing airlines gitu kan. Nggak satu deposit kayak kita, enggak. Ya kalau kita kan single deposit tadi ya, satu deposit mau issued kereta, hotel, motongnya satu. Tapi kalau travel agent berdiri sendiri itu ke Lion Deposit, ke Citylink Deposit gitu ya. Nah, mungkin mereka kebayang udah pasti mahal modalnya. Nah, nanti Pak Asep akan infokan, oh enggak kok Pak, kita modalnya bisa disesuaikan dengan budget gitu ya. Kita ada start misalkan agen yang misalkan sekitar 5 jutaan Pak, itu udah paket lengkap gitu ya, bukan hanya tiketing aja Bapak bisa layani, ada pulsa, bisa jalankan umroh gitu ya. Dan itu biasanya dia akan nanya kayak gitu. Makanya distributor ini kita kasih namanya komisi referral. Ya. Jadi kalau bisa mendaftarkan member baru, kita kasih fee. Fee-nya berapa? Kita kasih 100% ini ya. 100% dari biaya registrasi agen baru. Nah, misalkan Pak Asep daftarkan Pak Hartono misalkan. Ya, sebagai agen. Misalkan agen ini registrasinya 5 juta. Pak Asep 5 jutanya full untuk Pak Asep. Ya, kita TTN nggak ngambil gitu ya. Seperti itu. Ya, konsep bisnisnya afiliasi ya. Mungkin Pak, ini sama nggak Pak dengan multi level? Ya mungkin kalau multi level Bapak Ibu nggak bakal dapat 100% dari perusahaan. Ya. Nah, ini kita juga bukan targetnya ke registrasikan member enggak ya. Jadi Bapak Ibu ada produknya, transaksi silakan. Ya.
Misalkan Pak, saya ngambil distributor, cuman saya nggak mau Pak, atau saya kurang tertarik Pak untuk menjalankan bisnis daftarin agen distributor, boleh nggak? Boleh. Jadi Bapak Ibu fokusnya ke transaksinya, jualan umroh, jualan tiket, seperti itu ya. Oke, dan distributor bisa daftarkan distributor. Ya, distributor kata distributor. Nah, distributor nih paketnya luar biasa ya. Kalau harga publishnya ini kita jual 30 jutaan, ya, 30 jutaan. Jadi kalau distributor datang distributor dapat tuh Pak 30, ya dapat. Ya kalau direct langsung, gitu ya. Dan jangan khawatir setelah daftarkan agen, ya, misalkan Pak Asep sudah dapat komisi registrasi dari Pak Hartono transaksi di sistem. Pak Asep masih dapat nih dari transaksi agen, yaitu income sebesar 15%. Ya, yaitu disebut passive income-nya. Ya, kalau Pak Asep punya mitra itu kan di bawah agen ya, komisinya 25% ya, passive income-nya. Ya, selisih dari MTA ya. Distributor 75, mitra kan 50, selisih 25%. Akses workshop, nah ini lebih banyak lagi ya. Karena distributor tuh gimana cara daftarin agen, itu kan punya menunya sendiri. Gitu ya. Cara pembayarannya gimana Pak dan lain-lain gitu ya. Oke, itu benefitnya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah agen distributor, mungkin belum tahu. Nah, tadi saya sudah jelaskan itu benefit yang Bapak Ibu dapatkan. Gitu ya. Karena yang hadir di sini nggak semuanya mitra, nggak semuanya agen gitu ya. Mungkin ada juga yang cabang, distributor gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini berapa biayanya? Nah, kalau untuk mitra biasa kita kasih bonus atau banding dari produk TTR afiliasi. Ya, di sini ada yang daftar sistem multi kurir atau dari quotes yang WA marketing ada yang masuk di sini ya. Nah, Bapak Ibu mungkin masuk ke sini karena dapat dari registrasi tersebut. Nah, itu dipastikan dapatnya level mitra gitu ya. Level mitra. Oke, lanjut ya. Nah, untuk agen berapa biayanya? Ini normalnya 5 juta ya. Distributor itu publish-nya di 30 jutaan. Ya. Nah, ini simulasi pendapatan aktif income. Ini yang saya jelaskan tadi. Jika NTA itu besarannya 100.000. Ya, jika NTA itu besarannya 100.000, maka level-levelnya ya yang tadi Bapak Ibu sebagai mitra ya dapatnya 100.000, 50% dari 100.000 yaitu 50.000. Agen 60, distributor 75, ada namanya master distributor ya, ini 80% NTA-nya, sharing profitnya berarti 80.000, cabang 90.000. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu posisi misalkan di sini ya, saya misalkan di distributor, ya, saya daftarkan agen, ya, saya punya agen, berarti saya dapat apa passive income-nya kalau dia transaksi selisih 75 ke 60, berarti 15.000. Nah, mudah aja gitu ya, itu untuk passive income. Ya, jadi selain kenapa Pak kok terikat Pak kalau agen itu transaksi? Nah, justru itu kita berterima kasih ya kepada distributor mungkin sudah presentasi bisnis kita. Ya, sama halnya kayak kita perusahaan ya ada marketingnya, ada supervisi gitu ya. Jadi kalau marketingnya closing, misalkan marketingnya jualan, biasanya supervisinya kan dapat berapa persen. Nah, gitu ya. Itu sistemnya. Oke. Cuman yang passive income ini boleh misalkan Pak, saya mau distributor, saya fokus ke penjualan, nggak mau jalankan ini silakan, bebas. Ya, tapi Bapak Ibu punya akses ini di sistemnya. Kita jelaskan juga gitu ya. Nah, ini untuk aktif income dan ini untuk passive income-nya nih. Ya, itu aktif kalau Bapak Ibu transaksi, yang bawahnya itu passive income simulasinya. Jadi kalau mitra punya mitra ya 0% karena levelnya sama. Nah, kalau agen dari mitra itu 10.000. Dari mana, Pak? Karena 60 ke 50. Berarti 10%, kalau NTA 100 ya, ini contoh NTA 100. NTA ini nggak selalu 100 Bapak Ibu ya, jangan salah ini ya, tafsir gitu ya. Karena ada Pak, ini setiap transaksi kita dapat segini Pak, gede juga ya, nggak tentu. Ya kadang ada tiketnya harganya berapa, atau pulsa. Nah, pulsa itu kan kecil ya, nah ya, ada yang belinya 5.000 gitu kan, nggak mungkin NTA-nya juga 5.000 gitu ya. Jadi sesuai dengan transaksinya. Oke? Nah, ini tinggal dibacain nanti Pak distributor berapa persen dan lain-lain, gitu ya. Oke, dan sekarang ini ya, saya balik lagi ke sistem. Nah, ini mau di-screenshot boleh. Oke, ya saya clear dulu. Saya balik lagi ke sistemnya. Oke ya. Nah, sekarang ya. Oke, Pak, cara upgrade gimana? Oke, ya ini cara upgrade-nya kita sudah tersedia di sistem ya. Jadi Bapak Ibu tinggal yang tertarik benefit sudah saya jelaskan ya.
Nah, Bapak Ibu tinggal masuk menu ini ya. Bentar ya. Saya logout dulu pakai sistem yang mitra aja ya. Karena tadi sistemnya kayaknya bukan mitra, nanti nggak muncul. Iya, saya oke ya. Nanti untuk yang agen distributor ada pelatihan khususnya ya, marketingnya ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau yang mau upgrade sudah tersedia di sistem ya. Nanti pembayarannya bisa potong saldo. Nah, Bapak Ibu tinggal top up aja senilai biaya upgrade-nya berapa gitu ya. Nanti proses upgrade-nya berapa lama, Pak? Upgrade-nya itu hanya 10 menit. Nanti dipotong saldonya ya. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk menu ini. Ya, menu ini. Ya. Bapak Ibu cari menu ini ya. Administrasi ini sebentar, saya besarin dulu. Nah, ini untuk upgrade paketnya ya, dari level sebelumnya, supaya lebih besar komisinya, benefitnya lebih banyak. Bapak Ibu masuk menu admin, pilih administrasi, ini ya, admin administrasi yang saya tandain. Tinggal diklik administrasi, habis itu pilih namanya ini, menu My Upgrade. Nah, ini ya, ada namanya My Upgrade. Ya, Bapak Ibu tinggal klik My Upgrade. Nah, tadi kan agen registrasi normalnya kan ini ya, 5 juta, distributor 30. Nah, kalau Bapak Ibu upgrade sekarang, nah ini ya. Ya, ini untuk agen ya, itu Bapak Ibu tinggal klik upgrade nanti ya. Nanti potong saldo, pastikan saldonya cukup. Agen itu menjadi 2 juta. Ya, kalau mau upgrade ke agen. Nah, kalau distributor berapa, Pak? Menjadi 5 juta. Nah, ini ada master distributor, mungkin ini kalau yang tertarik ya, itu harganya 10 jutaan. Nah, ini saya tawarkan kedua ini aja gitu ya, karena ini saya nggak bahas tadi ya di master distributor, bedanya dia komisinya 80% aja. Jadi kalau master distributor daftarkan distributor, dia ada pasif income-nya itu aja. Kalau distributor kan daftaran distributor selesai Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang tertarik nanti ini, nah bagi yang klik sekarang nih, misalkan klik upgrade sekarang, ini ada diskon tambahan ya, bagi yang agen itu kita kasih cashback ya, itu sekitar ini ya, yaitu 12% nih, promo 12-12 ya. Kalau agen itu berarti menjadi berapa nih? Ya, agen itu menjadi 1,7-an ya. Ya betul ya, cashbacknya sekitar 240 ya. Nah, jadi kalau agen ya itu menjadi ini, bayarnya 1.760.000. Nah, ini ya. Ini khusus hari ini aja ya. Khusus yang upgrade hari ini aja. Karena promonya udah lewat sih. Nah, ini kan karena event training, ya kita promo 12-12-nya di harinya. Minggu nggak ada lagi ya, walaupun ada training ini kita nggak share lagi. Bagi yang hari ini upgrade ke agen, cukup bayar 1.760. Nanti Bapak Ibu isi aja saldonya 2 juta, nanti kita balikan 240.000, itu menjadi saldo deposit, cashback depositnya. Ya, jadi saldo Bapak Ibu udah ada 240. Ya. Nah, bagi yang distributor tertarik, misalkan Pak, saya distributor, nah ini lebih besar komisinya. Ini untuk distributor cashback-nya bukan 12% ya, tapi cashback-nya itu 1,2 juta diskonnya. Nah, ya, ini diambil kesempatan khusus hari ini aja ya. 1,2 juta berarti harganya itu menjadi 3,8 juta. Nah, ya. Udah selamanya nih seumur hidup ya. 3,8 juta, cashback-nya 1,2. Jadi Bapak Ibu tinggal top up aja 5 juta. Nanti saldo sistemnya kita isi ya, kita cashback-kan ke saldo sistem, itu ada 1.200.000. Ya, ini udah siap mau transaksi apapun boleh silakan. Ya, dapat cashback. Ya, silakan Bapak Ibu klik upgrade, langsung isi saldo ya. Nanti kalau sudah isi saldo, kirim bukti top up-nya ke saya. Ya, atau misalkan Pak, bisa nggak cashback-nya itu kita ambil langsung? Boleh, Bapak Ibu tinggal transfer, ya, cashback-nya transfer, bukan cashback-nya ya, biaya registrasinya transfer ke bank ini ya. Nah, bentar ya. Ini khusus yang tertarik hari ini aja ya, hari ini aja, itu promo khusus. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut training, harganya 5 juta gitu, upgrade. Nah, ini promo 12-12 ya, khusus. Saya balik lagi ke slide ya.
Nah, ya. Nah, ini ya, promo cashback ya, namanya promo cashback. Jadi kita kasih cashback ya. Kita kasih cashback. Ya, ini agen jadi 1760. Ya, total cashbacknya 240.000. Jadi kalau Bapak Ibu mau dimasukin saldo, boleh ya. Bapak Ibu tinggal top up senilai 2 juta. Nanti cashbacknya masuk sebagai deposit ya di sistem 240. Nah, kalau distributor dari 5 juta ya, yang di promo itu menjadi 3,8 nih. Silakan diambil ya, ini banyak banget ya kemarin yang nanya distributor Pak bisa didiskon lagi, nah ini diskonnya ya. Tapi ini khusus hari ini aja yang klik menu klik tombol upgrade tadi. Yang klik tombol upgrade dapat penawaran ini ya. Jadi total cashbacknya 1,2 ya, diskonnya 1,2. Nah, bagi yang misalkan Pak, saya cashbacknya boleh nggak Pak langsung diambil? Boleh, Bapak Ibu tinggal transfer ke rekening bawah, ya tapi klik dulu menunya upgrade-nya, nanti transfer ke rekening ini. Misalkan Pak, saya ambil agen, berarti transfernya langsung ya Pak, 1760, ya. Kalau distributor langsung transfernya 3.800.000. Jadi cashback-nya Bapak Ibu udah ambil. Ya, tapi kalau yang dari sistem, ya, itu nanti kita masukkan ke saldo cashback-nya. Ya, silakan tinggal dipilih. Ya, nanti kalau sudah, ini ya, sudah, ini boleh di screenshot dulu, boleh ya. Tapi ini khusus hari ini aja, ini saya rekam ya, khusus hari ini aja tanggal, berapa sekarang ya, 14. Ya takutnya ada yang nyaksikan rekaman saya di bulan besok gitu minta promo ini yang nggak ada gitu ya, ini promo khusus ya. Saya kan di screenshot dulu boleh ya, ini promo khususnya. Nanti bagi yang transfer ya atau yang top up Pak, saya udah klik upgrade Pak, ini saya mau isi saldo Pak. Kalau isi saldo itu sesuai ya, agen bayar 2 juta, distributor bayar 5 juta. Nah, nanti tinggal cashback-nya dijadikan saldo ya. Jadi saldonya agen itu dapat 240.000, distributor 1,2. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal pakai aja, apalagi mau ini ya akhir-akhir bulan nih gitu ya, mau pembayaran bisa digunakan gitu ya. Kayak gitu ya, nanti bisa digunakan untuk tiket pesawat, hotel gitu ya, dapat cashback lumayan ya. Diskonnya luar biasa ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa WA ke saya nih ya untuk bukti pembayaran. Ini saya share ya nomor WA saya di Bapak Ibu ya. Nah, itu WA saya. Ya, saya udah share ya. Bagi yang itu diklik upgrade dulu. Nah, habis itu kirim bukti pembayarannya ke saya. Bagi yang mau langsung transfer boleh ya. Misalkan Pak, saya cashback-nya mau diambil aja Pak. Ya udah, transfer aja ya. Itu tinggal kirim ke nomor saya. Tinggal transfer misalkan distributor, Bapak Ibu tinggal transfer 3,8. Ya, artinya cashback-nya sudah ya. Jadi jangan minta lagi, Pak. Depositnya kok belum masuk 1,2 ya kan Bapak Ibu udah bayar 3,8. Kalau bayarnya sesuai dengan nominal yang di upgrade ini ya. Nih. Sesuai dengan upgrade yang di sistem ini. Nah, ini ya. Misalkan Bapak Ibu sesuai ini nih bayarnya nih. Ya, sudah klik upgrade di menu upgrade-nya. Di situ Bapak Ibu bayar 5 juta isi saldo. Nah, nanti saldonya itu akan ada cashback 1.200.000 untuk yang distributor. Ya, ini 1,2 ya. Saldo cashback-nya ini 1,2. Yang ini 240 cashback-nya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih boleh. Ya Pak, saya dari mitra boleh nggak langsung lompat ke distributor? Boleh. Ya, jadi ini bukan SD, SMP, SMA enggak ya. Jadi Bapak Ibu budgetnya ada di mana, itu juga bisnis plan-nya. Nah, kan kalau distributor nanti bisa daftarin agen, nanti bisa diundang seminar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu presentasi ya. Kalau misalkan Pak, ada teman saya yang tertarik mau ikutan bisnis nih, saya nggak bisa jelaskan. Undang ke seminar tiap Sabtu. Ya, itu ada jam 9 ya. Nah, itu undang ke situ. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya. Nah, ini cashback-nya segera dimanfaatkan karena yang registrasi hari ini aja ya. Hanya yang registrasi klik form upgrade ya. Klik dulu form upgrade, nanti tinggal bayar. Ya, itu potongannya ya, distributor jadi 1760 dari 2 juta, diskonnya 12%. Nah, kalau distributor bukan 12% diskonnya ya. Diskonnya yaitu menjadi 1,2 gitu ya. Oke, ini sudah selesai saya ini dulu ya Bapak Ibu, terima kasih ya, ini saya stop rekaman dulu ya.